Bab 2121, menghadapi Seng Mei. Penatua Eon God berhenti. Dia melirik ke arah Seng Mei, firasat gelisah di hatinya. Seng Mei dengan lemah berkata, Sekte Eon kuno Anda masih memiliki penatua yang ingin menantang. Kalau begitu, sebaiknya kita mulai hari ini. Saat Seng Mei berbicara, pandangannya tertuju pada Lin Ming. Untuk sementara waktu, Lin Ming menjadi fokus perhatian setiap hadiah jurang. Semuanya berbalik ke arahnya. Banyak dari jurang ini mengenali Lin Ming dan tahu bahwa ini adalah orang yang hanya memiliki budidaya Empirean dan ingin naik pangkat untuk menantang penyihir suci Deep King Road. Kemudian, jurang maut yang hadir memiliki ekspresi yang menghibur saat mereka melihat corak jurang dari Sekte Eon kuno. Agar rasa malu menimpa orang lain, hal ini tentu saja menyebabkan jurang maut ini menjadi bahagia. Iblis suci Deep King Road benar-benar tidak peduli dengan perasaan orang lain. Pertarungan ini jelas-jelas merupakan intimidasi, namun dia tidak mau melepaskannya. Benar, tapi hukuman ini sebagai peringatan bagi orang lain. Sebenarnya, hanya dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh penyihir suci hari ini, seharusnya tidak ada seorang pun yang mau menyebutkan pernikahan dengannya di masa depan. Seorang penatua dari pengaruh kecil berkata dengan nada sombong. Pada saat ini, corak beberapa tetua dari Sekte Eon kuno sangat jelek. Mereka semua berharap bisa menggali lubang di tanah dan bersembunyi. Pada titik ini, pertempuran ini tidak lagi lucu bagi mereka. Bahkan Dewa Eon sudah mulai menyesal merancang jebakan ini untuk Lin Ming. Sekarang, Lin Ming tidak hanya akan hancur tetapi Sekte Eon kuno mereka akan dipermalukan dan diejek oleh orang lain. Penatua Eon God berhasil memaksakan senyuman. Dengan tangan kanannya dia menyentuh dadanya, kuku hitam panjangnya menyatu dalam etika yang sama di antara jurang maut. Dia berkata, Yang Mulia Penyihir Suci memang suka bercanda. Kemenangan dan kekalahan sudah jelas bagi semua orang. Pada batas seorang Empirean, Yang Mulia Penyihir Suci sudah mampu mengalahkan jurang ketuhanan sejati yang lebih rendah. Pencapaian semacam ini lebih dari cukup untuk disebut sebagai elit nomor 1 di seluruh jurang kegelapan, jadi apa alasannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan statusmu melawan tetua muda dari Sekte Eon kunoku? Selain itu, penatua kita juga kurang dalam budidaya dan hanya diseret ke sini untuk menambah jumlah. Jika ada cara kami menyinggung Yang Mulia Iblis Suci sebelum ini, maka saya pribadi meminta maaf. Dewa Eon dengan sopan berkata kepada Seng Mei. Dari sela-sela kata-katanya, dia dengan jelas menyiratkan bahwa jika Seng Mei benar-benar melawan Lin Ming maka dia hanya akan mengabaikan statusnya untuk menindas seseorang yang jauh lebih lemah. Dewa Eon berpikir bahwa dengan kesombongan dan kebanggaan Seng Mei dia pasti akan membuat pertunjukan dan tidak menyalahkan siapapun dalam masalah ini. Apalagi dia bahkan sudah meminta maaf dan mengaku kalah. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Seng Mei sepertinya tidak pernah mendengar kata-katanya sama sekali. Dia terus melihat ke arah Lin Ming, dan, yang membuat Dewa Eon dan sesepuh Sekte Eon kuno lainnya paling terdiam adalah Lin Ming masih duduk bermeditasi di tempatnya. Seolah segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya tidak relevan. Hal ini menyebabkan tetua Sekte Eon kuno hampir tersandung ke tanah. Apa yang masih dia lakukan di sini? Dewa Eon mengirimkan transmisi suara yang tidak sabar ke Lin Ming. Anak nakal, apakah kamu sudah gila? Pernahkah Anda melihat kekuatan jurang Deep King Road ini? Hilangkan saja pikiran untuk memasuki makam Dewa Iblis dengan kitab Eon. Dia awalnya memasang jebakan untuk Lin Ming karena dia ingin Lin Ming menderita sedikit kesulitan. Dan sekarang, semua jurang yang hadir telah menyaksikan sendiri kekuatan Seng Mei. Selama Lin Ming tidak bodoh maka dia akan tahu bahwa mengambil kitab Eon untuk memasuki makam Dewa Iblis tidak berbeda dengan berjalan menuju kematiannya sendiri. Jika Lin Ming menyesali pilihannya dan mundur, meskipun mungkin agak jelek untuk dilihat, itu masih jauh lebih baik daripada dipukuli tanpa alasan oleh Seng Mei. Setidaknya kitab Eon akan aman setelah pelajaran ini. Namun, Lin Ming mengabaikan transmisi suara Eon God. Dia perlahan bangkit, kakinya menginjak ke bawah dan jari-jari kakinya didorong ke depan saat dia menghadap Seng Mei. Bibir Seng Mei melengkung, ekspresinya seolah berkata, aku tahu kamu akan menerima tantangan itu. Apakah kamu benar-benar berencana untuk bertarung? Eon Light dapat melihat bahwa kekuatan iblis telah melonjak melalui tubuh Lin Ming dan dia menatap Lin Ming seolah-olah dia sedang melihat monster. Lin Ming ini masih ingin melawan Seng Mei dalam situasi seperti ini. Apakah dia sudah gila, atau apakah dia terlalu bodoh? Lin Ming membuka mulutnya dan berkata, Yang Mulia Penyihir Suci. Saya kira saya harus menyebut Anda seperti ini. Apakah kamu salah satu orang yang memasuki makam Dewa Iblis atas nama Deep King Road? Seng Mei terkejut. Dia tidak tahu mengapa penatua jurang yang ingin menantangnya menanyakan pertanyaan seperti itu. Mengapa kamu bertanya? Seng Mei tidak menjawab secara langsung. Tapi, Lin Ming terus berkata, jika saya tidak salah maka itu seharusnya benar. Di dalam jurang, kekuatan dipuja di atas segalanya, dan kompetisi tingkat keilahian sejati ini diatur untuk mengalokasikan sumber daya berdasarkan kekuatan. Jika Yang Mulia Penyihir Suci mendapatkan salah satu tempat inti dari mereka yang memasuki makam Dewa Iblis, maka itu akan menjadi posisi yang benar-benar layak atau reputasi dan bakat luar biasa Anda. Saat Lin Ming berbicara, semua jurang di sekitarnya, termasuk Seng Mei, menjadi bingung. Dewa Eon memelototi Lin Ming dan mengiriminya transmisi suara. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat mundur, atau kamu benar-benar keras kepala untuk mati. Lin Ming mengabaikan Dewa Eon.
Dia melanjutkan berkata, menurut aturan kompetisi True Divinity ini, pembagian sumber daya didasarkan pada tingkat kekuatan masing-masing dari mereka yang akan memasuki makam Dewa Iblis. Lalu, apakah itu berarti jika saya memiliki kekuatan yang mirip dengan Yang Mulia Penyihir Suci, saya juga akan menikmati perlakuan yang setara? Lin Ming berbicara banyak sebelum akhirnya mengatakan tujuannya. Karena pertarungannya dengan Seng Mei ditakdirkan untuk terjadi maka dia sebaiknya memenangkan kesempatan untuk dirinya sendiri dan membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis secara terbuka dan bangga. Kata-katanya, entah itu logika atau kebenaran, semuanya sempurna. Ini memang aturan yang menjadi dasar aliansi, di mana kekuatan akan menentukan segalanya. Itu adil dan adil. Namun, dengan status Lin Ming saat ini dan situasi saat ini, baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu sebelum melangkah ke medan perang sepertinya dia sudah gila. Akibatnya, banyak orang yang menyaksikan jurang maut semuanya terbelalak. Apa yang baru saja dia katakan? Jika dia memiliki kekuatan yang mirip dengan penyihir suci maka dia juga dapat menikmati perlakuan yang setara. Karena kata-kata Lin Ming terlalu keterlaluan, banyak jurang yang tidak mampu bereaksi untuk beberapa waktu. Entah kenapa sepertinya tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno ini belum menyadari bahwa dia bukanlah lawan Seng Mei sejak awal. Dia tidak hanya masih bermimpi untuk memegang kecantikan ini dalam pelukannya tetapi dia juga ingin menikmati perlakuan serupa saat memasuki makam Dewa Iblis. Apakah pikirannya normal? Orang yang sombong dan cuek ini, bagaimana dia bisa berdiri di sana dan tetap menantang iblis wanita suci? Pada saat ini, jurang di Deep King Road merasa seluruh situasi layak untuk ditertawakan. Saya tidak pernah berpikir bahwa penatua dari Sekte Eon kuno ini akan memiliki kepribadian yang unik. Kata penatua Jalan Raja Dalam. Saat tetua Sekte Eon kuno mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Sekarang, semua tetua Sekte Eon kuno berharap mereka bisa melompat ke atas panggung untuk memukuli Lin Ming untuk mencegah dia mempermalukan mereka lebih jauh. Bahkan Seng Mei pun terkejut. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang Lin Ming, tapi ini adalah sesuatu yang murni berasal dari sentuhan intuisi yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dia tidak pernah percaya bahwa Lin Ming memiliki kualifikasi untuk melawannya. Sekarang dengan Lin Ming mengatakan kata-kata seperti itu, mereka membuatnya terkejut. Tapi kejutan hanyalah kejutan. Dia masih menjawab pertanyaan Lin Ming. Jika Anda benar-benar dapat mengalahkan saya, maka sesuai dengan perjanjian kami sebelumnya, Anda dapat mengadakan upacara Grand Budidaya Ganda dengan saya. Dari sini saja Anda akan dianggap setengah murid Deep King Road, dan selain kontrak aliansi ini, Anda akan dapat menikmati perlakuan yang sama seperti saya. Tapi, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Saat Seng Mei selesai berbicara, matanya mulai bersinar dengan cahaya dingin. Meskipun dia berpikir Lin Ming istimewa, ini tidak berarti dia ingin melakukan kultivasi ganda dengannya. Faktanya, ketika menyangkut kultivasi ganda atau pernikahan, tidak peduli jurang mana yang mengusulkannya, Seng Mei akan menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu. Kalau begitu aku mengerti. Kata-kata yang diucapkan Yang Mulia Iblis Suci harus dianggap sebagai janji. Lin Ming takut Seng Mei tidak bertanggung jawab atas kata-kata seperti itu. Tatapannya beralih ke Deep King Road Elder yang berdiri tidak terlalu jauh dari Seng Mei. Pada saat ini, Elder Deep King Road sudah kehilangan kata-kata. Dia hanya menatap Lin Ming seperti sedang melihat orang bodoh yang mengoceh. Dari mana orang gila ini melompat? Karena semua tetua Deep King Road tercengang, tidak ada yang membalas Lin Ming. Dia mengerutkan kening, bertanya sekali lagi, benarkah? Kata-kata ini menyebabkan banyak jurang tertawa terbahak-bahak. Ini sungguh terlalu lucu. Adapun sesepuh dari Sekte Eon kuno, mereka semua ingin berlutut dan memohon Lin Ming untuk mundur. Mengapa dia bersikeras mempertahankan sandiwara seperti itu saat ini? Apakah akan menyakitkan jika dia mengurangi sedikit kata-kata itu? Ya, kata-kata dari penyihir suci dapat dianggap benar. Elder Deep Epoch dari Deep King Road mengangguk, berseri-seri dengan gembira. Selama kamu menang, maka selama perjalanan ke makam Dewa Iblis ini, para murid di sana akan menganggapmu sebagai sosok inti. Mengerti. Setelah mendapatkan persetujuan dari banyak sesepuh Deep King Road di depan umum, Lin Ming tidak takut bahwa dia tidak bisa membawa kitab Eon lagi. Pada saat berikutnya sosoknya bersinar seperti dewa dan hantu saat dia muncul di Deep King Wheel, langsung menghadap Seng Mei. Bab 2122, Pertempuran Elit yang Bangga. Seng Mei datang terbang ke Deep King Wheel abu-abu seperti kupu-kupu hitam, mendarat 100 kaki jauhnya dari Lin Ming dan menatapnya. Satu perpisahan telah berlangsung selama 12.000 tahun. Setelah bertemu dengannya begitu tiba-tiba, bahkan Lin Ming tidak mengerti bagaimana perasaannya terhadap wanita yang telah sangat mempengaruhi hidupnya. Pada saat ini adalah salah jika mengatakan bahwa tidak ada gelombang emosi di dalam hatinya. Namun, hanya saja gelombang emosi tersebut tersembunyi jauh di lubuk hati, sehingga di permukaan yang terlihat hanyalah ketenangan setenang danau yang tenang dan mata yang setajam pedang. Di seberang Lin Ming, Seng Mei juga diam. Dia perlahan melepaskan auranya sehingga menutupi seluruh Deep King Wheel. Dan dibandingkan dengan platform medan perang dengan niat membunuh yang kental dan bergemuruh, situasi di bawah panggung sebenarnya dipenuhi dengan suara parau dan suara tawa. Bagi para pengamat jurang maut, ini adalah pertarungan yang tidak bisa dianggap serius oleh siapapun. Dalam lingkungan seperti ini, sesepuh dari Sekte Eon kuno merasakan hati mereka sakit, perut mereka sakit, dan seluruh tubuh mereka sakit.
Pada saat ini, sepasang sayap hitam pekat terbentang dari belakang Seng Mei, terbuka seperti ekor burung merak hitam dan kemudian melingkari sosoknya yang tanpa celah. Mata Seng Mei menatap Lin Ming, semburan cahaya bersinar dari matanya. Saat Seng Mei memperlihatkan sayapnya, hal ini menyebabkan suasana penonton sedikit tenang. Awalnya semua orang mengira pertempuran ini akan berlangsung sebentar, dan paling banyak Seng Mei akan membuat satu gerakan. Namun, apa yang terjadi membuat mereka terkejut. Seng Mei melepaskan sayap malaikat gelapnya, yang membuktikan bahwa dia setidaknya akan menggunakan garis keturunan malaikat gelapnya. Untuk menghadapi jurang Empyrean bagian atas, apakah ini benar-benar diperlukan? Dan saat ini Lin Ming juga mengeluarkan senjatanya sendiri, tombak tulang hitam. Sebenarnya, tombak tulang ini adalah tombak naga hitam, namun saat ini tombak naga hitam ditutupi lapisan tulang yang tebal. Ini adalah tulang iblis yang dipisahkan dari avatar iblis Lin Ming. Tidak hanya itu benar-benar membungkus tombak naga hitam tetapi juga menyebabkan tombak itu menjadi jauh lebih tebal, lebih panjang, dan lebih berat, memberikannya penampilan yang sangat ganas dan mengerikan pada saat yang sama, seolah-olah itu adalah tulang belakang yang dicabut darinya, beberapa raksasa. Dengan tombak raksasa ini dikombinasikan dengan sosok jurang Lin Ming yang menjulang tinggi, sepertinya tepat. Seng Mei tidak mengenali tombak naga hitam yang disembunyikan. Tapi, saat dia melihat sikap tombak Lin Ming, perasaan aneh muncul di hatinya. Pada saat ini, Lin Ming pindah. Seluruh keberadaannya seperti tombak dewa yang tersembunyi di peti kayu selama bertahun-tahun, tertutup debu. Saat dia meninggalkan peti itu, cahaya ilahi bermekaran, menembus seluruh penonton. Ini jelas hanya cahaya yang dihasilkan oleh energi, tapi cahaya ini melewati medan gaya pelindung Deep King Will dan memberikan tekanan besar pada jurang yang ada. Ini, apa? Penonton yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Tanpa cukup waktu untuk berpikir, Lin Ming sudah bergegas ke depan Seng Mei. Tombak di tangannya jatuh dan batang tebal seperti tulang itu bengkok seperti tulang belakang asli saat melesat ke pinggang Seng Mei. Karena tombak ini, bagian dari medan gaya Deep King Will yang ditopang oleh 12 tiang totem dipelintir dengan paksa. Semuanya terjadi dalam sekejap. Murid Seng Mei berkontraksi. Dia berpikir bahwa kekuatan Lin Ming mungkin tidak biasa tapi dia tidak berharap langkah pertamanya begitu hebat. Serangan tombak ini sederhana dan tanpa keanggunan sama sekali, tetapi karena secara biadab memutar medan kekuatan roda Raja Dalam, hal itu mengingatkannya bahwa serangan tombak ini sama sekali tidak kalah dengan serangan jurang maut tingkat ketuhanan sejati yang lebih rendah. Abisal misterius ini memiliki budidaya yang lebih rendah daripada dia, namun dia mampu mengirimkan serangan seperti itu. Suara mendesing. Cahaya pedang hitam menyala. Seng Mei menebaskan pedang tulangnya ke tombak tulang. Tetapi karena bobot tombak tulang yang sangat besar dan perbedaan ukuran yang luar biasa antara kedua senjata tersebut, Seng Mei terlempar jauh. Sosoknya seperti burung hitam yang melayang di udara. Kakinya bergerak cepat saat dia menginjak tepi medan kekuatan Deep King Will untuk melepaskan momentum mengerikan di balik serangan Lin Ming. Di bawah dorongan yang luar biasa, setiap langkah yang dia ambil pada penghalang cahaya menyebabkan riak menyebar. Dan saat ini Lin Ming mengejar ke depan. Dengan sosoknya yang jauh lebih besar, pemandangan dia bergegas menuju Seng Mei seperti elang mengejar kelinci. Bang! Tombak Lin Ming dengan kejam menghantam ke bawah. Seng Mei menghindari serangan itu dan tombaknya menabrak penghalang cahaya. Bidang Deep King Force dengan keras menggigil di bawah kekuatan Lin Ming yang sangat besar. Bang! 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 Lin Ming membawa tombaknya ke bawah lagi dan lagi. Setiap serangan sangat cepat, tapi Seng Mei seperti daun willow yang berkibar tertiup angin, nyaris tidak bisa menghindari setiap serangan berbahaya. Semua serangan mengerikan ini dapat ditahan oleh medan kekuatan Deep King. Medan kekuatan Deep King ini kuat, namun di bawah rentetan serangan yang terus-menerus, meskipun setiap serangan hanya pada satu titik, medan itu masih semakin bergetar seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Melihat penghalang cahaya di sekitar Deep King Will bergetar seperti gelembung sabun tertiup angin, siap meletus kapan saja, jurang maut yang mengawasi semuanya dibiarkan menatap dengan mata terbelalak. Saat ini ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Wajah mereka dipelintir menjadi sesuatu yang tampak seperti diagram susunan yang rumit. Apakah ini kekuatan jurang maut tingkat Empyrean? Tidak peduli siapa yang ditanya, jurang Empyrean itu, tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno, dianggap idiot oleh semua orang. Namun dia memiliki kekuatan yang begitu kejam. Mereka mengira itu adalah kekerasan karena banyak jurang yang tidak mau mengakui kekuatan sejati Lin Ming, sehingga mereka secara tidak sadar menjelaskan alasan mengapa medan kekuatan Deep King bergetar karena kekuatan kasar Lin Ming. Lagi pula, mereka semua menertawakan Lin Ming dan memanggilnya idiot, tapi jika dia bukan idiot, maka sudah jelas siapa idiot sebenarnya. Tidak ada yang mau mengakui bahwa mereka idiot. Jadi, bahkan dengan kenyataan yang ada di hadapan mereka, tidak satupun dari mereka mau mengakui kekuatan Lin Ming. Namun segera setelah itu mereka tidak dapat lagi menemukan alasan untuk menghibur diri mereka sendiri. Menabrak, angin menderu muncul dari segala penjuru. Sayap Seng Mei mengepak dan kecepatannya meningkat pesat. Sosoknya berubah menjadi bayangan buram, begitu cepat sehingga sebagian besar jurang yang ada tidak bisa mengikuti gerakannya. Seng Mei cepat dan pemahamannya tentang hukum tinggi, ini diakui oleh semua orang. Satu-satunya kekurangannya terletak pada kekuatan fisiknya. Namun, tidak ada jurang maut yang berpikir bahwa bahkan dalam situasi ini, tetua ke-9 Sekte Eon kuno akan mampu mengimbangi kecepatan Seng Mei.
Sosoknya juga menghilang ke dalam bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kabut hitam yang meninggi, semua orang tertutup lapisan kegelapan. Dalam hal kecepatan, keduanya cocok. Ini pada dasarnya melampaui standar mayoritas dewa sejati yang lebih rendah. Lin Ming tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang mengerikan tetapi juga kecepatan yang menakutkan. Dari dua aspek ini saja, itu lebih dari cukup untuk menghadapi jurang ketuhanan sejati yang lebih rendah. Di lapisan cahaya, kecemerlangan menyilaukan ke arah luar. Lin Ming dan Zheng Mei seperti dua meteor yang melengkung melintasi langit, saling mengejar. Pemandangan ini sangat indah hingga ekstrim. Semua orang di jurang maut tidak bisa berkata-kata. Tetua ke-9 Sekte Eon kuno ini tidak berbeda dengan monster, seseorang yang bahkan lebih abnormal dari Zheng Mei. Zheng Mei berada di batas Empyrean, tapi monster ini hanya berada di sekitar Empyrean atas. Ekspresi lucu dan mengejek yang menutupi wajah para tetua Deep King Road telah menjadi kaku sejak lama. Adapun pengaruh kecil lainnya, jurang yang telah mengharapkan permainan bagus semuanya dibiarkan menatap dengan mata kosong, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dan yang paling terkejut adalah sesepuh dari Sekte Eon kuno. Baru saja mereka semua merasa gelisah dan tidak nyaman tidak peduli bagaimana mereka berdiri atau duduk, dan tatapan jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka terasa seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merayapi tubuh mereka, menyebabkan mereka ingin merangkak ke dalam tanah. Namun dalam sekejap mata mereka semua membeku seperti patung, mata mereka menatap lurus ke bayangan di atas Deep King Wheel. Apakah monster itu benar-benar dari Sekte Eon kuno mereka? Apakah itu benar-benar tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno mereka? Semua jurang Sekte Eon kuno dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sebelum datang ke Deep King Road, mereka semua sudah lama berhubungan dengan Lin Ming. Tapi, tidak pernah sekalipun mereka membayangkan bahwa Lin Ming akan menjadi begitu tidak normal, bahwa ia akan menjadi seorang Empyrean tingkat atas yang mampu melawan keilahian sejati. Bakat semacam ini mungkin bahkan tidak dapat ditemukan di zaman kuno 10 miliar tahun yang lalu, namun seorang penatua yang mereka ambil secara acak entah dari mana ternyata memiliki bakat yang begitu mengerikan. Tirai cahaya semakin bergetar, setiap serangan menyebabkannya beresonansi. Tidak hanya ada serangan Lin Ming, tetapi juga serangan Zheng Mei. Bang! Ledakan keras terdengar, Lin Ming dan Zheng Mei bertabrakan dalam kehampaan. Seluruh tirai cahaya pecah sebelum perlahan mundur. Meskipun tirai cahayanya tidak pecah, cahaya tombak dan cahaya pedang mengerikan yang keluar menyebabkan semua jurang di bawah alam dewa sejati berlumuran keringat dingin. Perasaan seperti itu seperti seseorang menodongkan senjata di antara alis mereka. Itu terlalu menakutkan. Bab 2123, Setan Asura. Di Deep King Wheel, Lin Ming dan Zheng Mei berdiri terpisah 200 kaki satu sama lain. Keduanya tanpa bergerak saling menatap. Hanya kekuatan iblis yang membara seperti nyala api dan api sedingin es di senjata mereka yang mengingatkan semua orang betapa intensnya pertempuran yang baru saja terjadi. Kamu, apa yang kamu? Suara dingin Zheng Mei bergema di antara penonton. Dia sangat menyadari bahwa tidak mungkin jurang maut yang lebih tinggi seperti Lin Ming muncul begitu saja. Namun, tidak peduli apakah itu garis keturunan jurang, aura, teknik, atau apapun, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentangnya. Jurang ini menimbulkan perasaan aneh. Dia hanya berdiri dengan tenang di sana tetapi dia seperti kolam dalam yang masih tergeletak di gunung, seorang putra surga yang sombong dan kekal memandang dunia dengan jijik, membawa serta roh tak terkalahkan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak diketahui. Lin Ming tetap diam, dia hanya mengangkat tombak naga hitam, batang larasnya retak dengan tulang. Pada saat ini tombak naga hitam di tangannya tampak seperti ular yang terbuat dari tulang hitam, mengandung kekuatan yang sangat kuat serta lintasan serangan yang licik. Lin Ming merasakan semakin banyak keinginan untuk pertempuran ini. Zheng Mei yang penuh teka-teki ini tidak berbeda dengan teka-teki dan dia telah melibatkan dirinya dalam kehidupannya dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia, selama 10 miliar tahun terakhir, adalah salah satu elit yang paling membanggakan, baik di Dark Abyss atau 33 Heavens. Dia adalah seseorang yang bisa melangkah di jalan tertinggi untuk menjadi karakter yang mengerikan seperti penguasa abadi. Ini adalah pertandingan yang ditakdirkan dan akan dimulai hari ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, pupil coklat kuning gelapnya perlahan berkontraksi. Kekuatan iblis membentuk seekor ular hitam di sekelilingnya yang meliuk-liuk dengan liar. Pada saat ini diri sejati Lin Ming sedang duduk di dunia batin avatar iblisnya. Di atas dirinya yang sebenarnya, 9 bintang cemerlang muncul, ini adalah 9 bintang Istana Dao. Menghadapi Zheng Mei, Lin Ming tidak bisa beralih ke tubuh aslinya untuk bertarung dan dia juga tidak bisa secara terbuka menggunakan hukum yang diketahui oleh Zheng Mei. Jika tidak, hanya mengandalkan rasa keakraban intuitif yang dirasakan Zheng Mei terhadap Lin Ming, serta hukum yang unik untuk Lin Ming, bagaimana mungkin dia tidak menebak identitasnya. Saat 9 bintang Istana Dao muncul, kekuatan diri sejati Lin Ming dengan cepat meningkat. Semua kekuatan ini terus-menerus digabungkan ke dalam avatar iblisnya untuk memperkuatnya. Astaga, sosok Lin Ming menghilang dalam kehampaan. Dengan potensi luar biasa dia bergegas menuju Zheng Mei. Tubuh iblisnya menyatu dengan tombak tulangnya, membentuk cahaya ilahi yang menghancurkan langit dan bumi. Setelah avatar iblis Lin Ming menyatu dengan 9 bintang Istana Dao, intensitas tubuh fananya dapat dibandingkan dengan harta roh ketuhanan sejati. Dia mengacungkan tombaknya ke arah Zheng Mei, momentum yang mengepul mengikutinya seolah-olah bisa menembus alam semesta tanpa akhir.
Hukum jurang terjalin dengan kekuatan 9 bintang Istana Dao, berputar bersama seperti sungai bintang dan membentuk bintang hitam raksasa yang berputar di atas batang tombak. Tombak ini memiliki potensi luar biasa dan kekuatan penindas yang menyesakan. Para murid jurang di sekitarnya tidak bisa menahan gemetar. Mereka merasa cahaya tombak ini mengandung kekuatan yang dapat melahap mereka seluruhnya dan mereka mulai mundur dengan panik. Bahkan warna kulit dari banyak tetuan raka keilahian sejati pun berubah. Menghadapi serangan yang begitu kuat, mata Seng Mei bersinar sekali lagi. Sayap gelap di punggungnya bersinar dengan kilau logam sedingin es saat rune iblis bermekaran di masing-masing sayap, bintang terang yang melayang di atasnya. Pergi, sayap gelap melonjak ke atas, dengan cepat melipat ke dalam untuk menyambut langsung pukulan Lin Ming yang menyerang bumi. Sombong dan penuh percaya diri yang tak tertandingi, menghadapi serangan kuat Lin Ming, Seng Mei hanya mengandalkan sayap malaikat gelapnya yang tak terkalahkan untuk menemuinya. Bang! Sayap gelap bertabrakan dengan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan dari cahaya tombak Lin Ming. Seperti dua bintang yang saling bertabrakan, miliaran rune jurang musnah saat benang hukum jurang hancur. Kekuatan tumbukan yang sangat besar ini menyebabkan medan gaya Deep King berguncang lagi dengan keras, seolah-olah akan terkoyak. Saat tiang totem yang menopang medan gaya harus menahan tekanan, 10.000 roh iblis tiba-tiba melolong. Energi iblis melonjak ke langit saat bayangan muncul, seolah-olah jurang kuno yang tiada taranya menjangkau melalui sungai waktu yang tak ada habisnya untuk melindungi medan gaya. Genderang perang terdengar seperti petir, berdengung di udara. Kekuatan medan kekuatan iblis yang lebih hebat pun berkobar untuk menstabilkan medan kekuatan Deep King. Namun, serangan Lin Ming belum berakhir. Dengan teriakan keras Lin Ming mengaktifkan kekuatan darah Asura di dunia batin avatar iblisnya. Sisik tebal menutupi tubuhnya dan di balik jati dirinya, bayangan Dewa Perang Asura muncul. Di tangan hantu Dewa Perang ini, 3 roda berputar perlahan seperti panci gerindra. Inilah kekuatan Asura Sutra. Peng, peng, peng. 3 roda hancur, berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke dalam tubuh avatar iblis Lin Ming. Semua ini terjadi di dalam tubuh avatar iblis sehingga banyak jurang maut yang menonton tidak mengetahuinya. Pada saat ini, semua jurang yang terlihat adalah otot-otot avatar iblis Lin Ming yang menggeliat dengan gila-gilaan. Sendi-sendinya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif dan tubuhnya yang menjulang tinggi mulai bangkit sekali lagi. Tulang dan sisik pada tubuh Lin Ming menjadi lebih keras dan semakin ganas. Sepasang tanduk melengkung menonjol keluar dari kepalanya. Avatar iblis Lin Ming telah berubah menjadi iblis Asura yang ganas. Perubahan yang muncul pada dirinya yang sebenarnya hanyalah kecil, tetapi setelah terwujud pada tubuh avatar iblisnya, perubahan itu menjadi sangat menakutkan. Di bawah tekanan kekuatan yang begitu besar, banyak jurang yang merasakan mata mereka terbuka lebar. Metamorfosis tubuh jurang yang lebih tinggi. Iblis jurang mirip dengan orang suci karena klan tertentu di antara mereka dapat mengalami metamorfosis tubuh. Setelah bermetamorfosis, mereka akan mengalami peningkatan pesat dalam semua aspek kekuatan. Sebenarnya metamorfosis tubuh bukanlah hal yang aneh, khususnya jurang yang lebih tinggi dengan tingkat bakat yang luar biasa. Ini seharusnya tidak cukup untuk membangkitkan minat, tapi inti masalahnya di sini adalah Lin Ming telah menunjukkan kinerja yang terlalu tidak normal sekarang. Seorang Empyrean tingkat atas mampu melawan lawan level True Divinity untuk setara dengan Seng Mei. Namun, Lin Ming bahkan menggunakan metamorfosis tubuh di atas semua itu. Astaga, orang ini hanyalah monster. Kata penatua jurang dari pengaruh kecil, suaranya bergetar. Lin Ming saat ini tidak bisa lagi digambarkan mampu mengalahkan divinity sejati yang lebih rendah, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan puncak keilahian sejati yang lebih rendah. Mungkinkah dia, benar-benar mampu mengalahkan penyihir suci? Bisik Dewa Eon dari Sekte Eon kuno, wajah keriputnya membeku di tempatnya. Jika seseorang mengalahkan penyihir suci jalan raja dalam maka mereka akan bisa mendapatkan elit jurang kegelapan nomor 1 ini, seseorang yang bahkan mungkin bisa mengendalikan jurang maut di masa depan. Lin Ming, Seng Mei. Keduanya adalah anak-anak surga yang bangga, dan jika mereka melakukan kultivasi ganda maka kecepatan kultivasi mereka akan meningkat ke tingkat yang baru. Waktu itu akan tiba tidak lama lagi, bahkan mungkin dalam waktu 100.000 tahun. Pada saat itu, pada ketinggian berapa mereka berada? Terlebih lagi, jika mereka bisa melewati ritual jurang di makam Dewa Iblis, apa yang akan terjadi selanjutnya? Penatua Eon God merasa ini sulit untuk dibayangkan. Faktanya, jurang maut yang menyaksikan pertempuran di atas platform tidak hanya bereaksi dengan kaget, tetapi bahkan Seng Mei sendiri pun memucat. Lagi, Lin Ming berteriak. Dia menarik tombak naga hitam, menggenggamnya dengan kedua tangan dan menusukkannya ke depan lagi. Dan yang ditusuk tombak ini adalah sepasang sayap malaikat gelap milik Seng Mei. Adegan ini menyebabkan para penggemar jurang Seng Mei menangis ketakutan. Sayap malaikat kegelapan memang kuat, tapi sekuat apapun sayapnya, sayap itu masih ada batasnya. Dengan kata lain, Seng Mei mungkin tidak bisa menggunakan sayapnya untuk memblokir serangan ini. Dan jika serangannya terlalu besar maka sayapnya mungkin akan patah. Di saat kritis ini, mata Seng Mei berbinar dengan cahaya dingin. Dia menepukkan tangannya ke kehampaan dan bunga es kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat itu dia telah membentuk jutaan segel hukum. Setiap segel hukum berisi kekuatan sumber es yang ekstrim. Suasana beku melanda dunia, membentuk dinding es setinggi ribuan kaki.
Domain es yang dalam. Setelah menjalani 9 putaran reinkarnasi, tubuh fana Seng Mei telah mencapai kesempurnaan dan kekuatannya puluhan ribu kali lebih besar dari sebelumnya. Dia telah memahami hukum es hingga batasnya, dan sekarang dia bahkan bisa membekukan dan menghancurkan dao besar itu sendiri. Tapi saat tombak Lin Ming yang hancur menabrak dinding, dia menyerangnya dengan serangan gencar, menghancurkannya seolah-olah dia sedang menghancurkan sebuah planet. Tombak tulang itu ditembakkan berulang kali tanpa akhir. Dibandingkan dengan Seng Mei, tubuh Lin Ming seperti elang yang menerkam burung pipit. Saat dinding es hendak pecah, Lin Ming meraih tombak naga hitam dan mendorongnya ke depan untuk terakhir kalinya. Kaca. Dengan suara ledakan yang keras, dinding es hancur berkeping-keping, menyebabkan banyak jurang yang menyaksikan menahan napas. Tombak Lin Ming bertabrakan dengan sayap hitam Seng Mei. Ci, suara jeruji memenuhi udara. Di bawah dampaknya, tulang tombak bengkok seperti busur. Seng Mei menggunakan lengan kirinya untuk menopang sayapnya, dan dengan tangan kanannya menggenggam pedangnya untuk menahan serangan Lin Ming. Pada saat ini, sayap malaikat gelapnya kini berlumuran darah. Bab 2124, Serangan Pedang Menuai Kehidupan. Darah yang mengejutkan mengalir dari sayap hitam Seng Mei, mewarnainya dengan bekas warna merah. Avatar iblis Lin Ming yang kuat dan ganas, sosok Seng Mei yang halus dan cantik, keduanya membentuk kontras visual yang menyilaukan. Tombak itu seolah menembus sayap Seng Mei dan menusuk tubuhnya. Banyak tetua jurang yang menyaksikan pertempuran ini semuanya meneteskan keringat dingin. Tombak naga hitam telah membengkok menjadi bulan sabit dan Seng Mei juga terpaksa kembali ke tepi penghalang cahaya. Namun, pemandangan itu terhenti pada saat ini. Setelah serangan Lin Ming dilemahkan oleh domain es dalam, kurang dari setengah kekuatan aslinya tersisa. Akhirnya berhasil diblok oleh sayap Seng Mei. Momentumnya telah berakhir. Tanpa dampak energi, secara alami mustahil tombak itu menembus sayap malaikat gelap Seng Mei. Lin Ming sedikit mengernyit. Pada akhirnya, karena jati dirinya tidak dapat muncul, maka terlepas dari apakah itu 9 bintang istana dao yang dia gunakan atau darah asura, jika dia tidak dapat menampilkannya secara lahiriah dan harus menyalurkan energi melalui iblisnya, avatar maka pasti akan ada kerugian. Pada saat ini sinyal peringatan muncul di benak Lin Ming. Dia dengan cepat melangkah mundur ke angkasa, buru-buru mundur. Weng, meminjam kekuatan tombak naga hitam yang tidak tertekuk dari bentuknya yang melengkung, Lin Ming membalas seperti anak panah, kecepatannya dengan cepat mencapai titik ekstrim. Tapi selama ini, pedang tulang Seng Mei muncul di depan Lin Ming tanpa peringatan. Cahaya pedang-pedang tulang bahkan lebih cepat dari mundurnya Lin Ming. Di atas bilah pedang, energi dan hukum melonjak dengan liar. Puluhan ribu sinar cahaya terjalin dan membentuk bunga teratai berwarna merah darah yang seolah menelan semua cahaya. Serangan pedang biasa dan sederhana membawa keluasan yang tak terduga, kekuatan aneh yang seolah-olah bisa menembus ruang dan menghancurkan waktu. Daging dan kulit Lin Ming tampak seolah-olah sudah tertusuk oleh pedang tulang ini, membuat jantungnya berdebar kencang. Dan tidak peduli seberapa cepat dia mundur, pedang tulang itu mengikuti setelahnya seperti burung pelacak. Jika dia melambat sedikit saja maka pedang tulang itu akan menembus kepalanya. Seperti pedang penghakiman yang memimpin hidup dan mati, ini berasal dari hukum kehidupan dan kematian yang dikembangkan oleh Seng Mei. Satu serangan pedang, ia tidak akan kembali tanpa memotong jiwa dan kehidupan. Dengan jarak hanya 1 inci, Lin Ming bisa merasakan esensi iblis pelindungnya menembus dan dahinya sudah berlumuran darah. Saat luka kecil ini muncul, Lin Ming bisa merasakan kekuatan hidupnya perlahan memudar, ditarik oleh pedang tulang yang aneh. Dengan hadirnya hukum kematian, segala sesuatu yang ada akan musnah, semua kehidupan akan musnah. Kekuatan hidup di tubuh Lin Ming juga ditelan oleh hukum kematian Seng Mei. Yang mulia penyihir suci telah menggunakan hukumnya. Banyak jurang dalam dari Deep King Road mulai bergejolak. Secara relatif, kekuatan fisik dan tubuh jurang Seng Mei lebih lemah. Kecepatannya terletak di tengah-tengah, dan yang paling dia kuasai adalah hukum. Dan bagi sebagian besar jurang maut, aspek terlemahnya cenderung adalah hukum. Khususnya untuk jurang yang menjulang tinggi dan kokoh seperti Lin Ming. Dengan garis keturunan yang begitu kuat dan tubuh fisik yang kuat, kemungkinan besar dia harus membayarnya dengan lautan spiritual yang lebih kecil, sehingga memahami hukum akan membutuhkan usaha 2 kali lipat dan hasil yang setengahnya. Mungkin mulai saat ini gelombang pertempuran akan berubah. Banyak tetua Deep King Road menantikan apa yang akan terjadi. Faktanya, lebih dari 95% jurang yang hadir berharap Seng Mei bisa menang. Seng Mei memiliki banyak sekali penggemar dan mereka sudah terbiasa dengan bakatnya yang luar biasa. Adapun Lin Ming, jurang yang hadir hanya merasa iri padanya. Hanya Sekte Eon kuno yang sedikit berharap Lin Ming bisa menang. Jika demikian, maka mereka bisa mendekatkan hubungan mereka dengan Deep King Road dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dari makam Dewa Iblis. Yang satu berlari, yang satu mengejar. Roda Deep King tidak besar dan karena keterbatasan medan gaya, ruang di dalamnya kecil dan sempit. Namun, bagi Lin Ming dan Seng Mei ini bukan masalah sama sekali, karena selama pengejaran cepat keduanya terus-menerus menggunakan hukum luar angkasa dan dengan demikian bagi mereka ruang sudah kehilangan makna. Tapi tidak peduli seberapa cepat atau cekatan Lin Ming dalam melintasi ruang angkasa, pedang Seng Mei tetap terkunci di antara alisnya. Hukum kitab suci. Cahaya terang bersinar di mata Lin Ming. Pedang Seng Mei sepenuhnya terpantul di mata coklat tua itu, seperti bayangan di cermin bening. Dengan pikiran,
Mata iblis berdarah keluar dari antara alis Lin Ming, seperti batu yang keluar dari lava. Tatapan mata iblis ini membawa pesona iblis yang aneh, seolah-olah bisa melihat semua kebohongan dan ilusi. Kemudian tatapan mata iblis ini tertuju pada pedang tulang. Mata iblis ini adalah bentuk menyatu dari istana Dao Mata Daefik Lin Ming dan 3 murid hidup. Namun, setelah menggabungkan jati dirinya dengan avatarnya dan menggunakan kekuatan iblis untuk mengubahnya, mata ini mendapatkan penampilan seperti ini. Lin Ming sudah memiliki beberapa pemahaman tentang hukum kitab suci. Sekarang, di bawah tatapan mata iblis dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Banyak sekali hukum di atas pedang tulang semuanya seimbang sempurna dalam visinya. Pencapaian Seng Mei dalam hukum kitab suci jauh melampaui pencapaian Lin Ming. Tapi, itu tidak berarti Lin Ming tidak bisa mengejarnya. Pada saat ini teknik yang digunakan Seng Mei direkam sepenuhnya oleh Istana Daefik Ai Dao dan murid 3 kehidupan Lin Ming. Hal itu tertanam jauh di dalam ingatannya, melalui mata dan pikirannya. Lin Ming menutup matanya dan ketika dia membukanya sekali lagi, matanya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan yang bisa menembus semua teka-teki. Dengan mengandalkan pemahamannya sendiri serta Istana Daefik Ai Dao, dia bisa menemukan titik paling rentan dalam serangan Seng Mei. Astaga, tombak naga hitam menusuk sekali lagi. Tombak hitam pekat itu membengkak dengan nyala api yang berkobar. Seperti naga tulang yang mengaum, ia meluncur menuju titik tunggal itu. Tombak naga hitam adalah senjata suci yang disempurnakan oleh Asura Roadmaster. Meskipun itu bukan senjata yang digunakan oleh Asura Roadmaster yang sebenarnya, senjata itu masih sangat kuat. Tombak ini menarik medan kekuatan iblis di sekitarnya, menyebabkan ribuan matahari hitam meletus di ujung tombak dan menyebabkan cahaya hitam membanjiri penonton. Zhang, tombak naga hitam bertabrakan dengan pedang tulang Seng Mei. Pedang Seng Mei yang telah mencatat kemampuan mengejar hidup dan mati tiba-tiba mulai melambat. Rune hukum yang melekat pada bilahnya mulai pecah, seketika hancur berkeping-keping. Peng, rune menari-nari di udara, menghilang seperti bintang malam yang memudar di langit pagi. Warna kulit Seng Mei berubah. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam situasi ini, Lin Ming akan mampu melakukan serangan balik dan melihat gerakannya. Dia telah menggunakan hukum tertinggi, jadi bagaimana dia bisa menerobosnya? Apakah itu hanya suatu kebetulan? Sebelum Seng Mei bisa memikirkan apa yang telah terjadi, serangan tombak kedua Lin Ming datang ke arahnya. Zeng, tabrakan lain terjadi. Kali ini, Lin Ming tidak memilih titik terlemah Seng Mei, tapi yang relatif lemah. Ini karena potensi pedang Seng Mei telah terbelah dua dalam serangan tombak pertamanya. Adapun jumlah sisanya, Lin Ming bisa dengan tenang menghadapinya. Dia tidak membutuhkan setiap serangan tombak untuk mencapai titik terlemahnya, karena hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaannya. Bagaimanapun, hukum kitab suci tidak mudah untuk dipahami. Sekarang, Lin Ming tidak ingin mengekspos dirinya terlalu banyak, jangan sampai Seng Mei menghasilkan terlalu banyak asosiasi tentang siapa dia sebenarnya. Jika Lin Ming tidak bisa menggunakan serangan tombak terus-menerus pada titik terlemah Seng Mei untuk menerobos, maka dia akan menggunakan rentetan serangan yang semakin liar. Tombak demi tombak, suatu saat Lin Ming sudah menusukkannya 100 kali, seperti bunga di tengah badai. Seng Mei merasakan lengannya mati rasa. Dia tiba-tiba membeku. Peng, semakin banyak rune yang pecah di langit. Rambut Seng Mei menari-nari dengan liar di udara saat alisnya terkatup rapat. Lin Ming telah mengambil inisiatif melawannya, dan baginya, dia benar-benar merasa tegang. Apa yang paling mengejutkannya adalah bahwa pada titik ini, Lin Ming tidak menggunakan kekerasan untuk menekannya, namun telah menggunakan pemahamannya tentang hukum. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun serangan Lin Ming berikutnya tampak liar dan ganas, kebenarannya adalah serangannya menghindari bagian terkuatnya. Satu-satunya perbedaan adalah serangan itu tidak seindah serangan tombak pertamanya. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Serangan tombak yang gila dan dahsyat menimbulkan tornado buas di tengah medan gaya jurang. Tekanan angin merobek udara, bertabrakan dengan medan gaya dan menyebabkannya mengerang. Tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh dua petarung di atas panggung menyebabkan beberapa murid jurang yang lebih lemah yang menonton merasakan tekanan. Beberapa dari mereka tidak punya pilihan selain memanggil kekuatan iblis di dalam diri mereka untuk melawannya. Elder Deep Epoch dari Deep King Road terbatuk dengan dingin. Dia membangkitkan medan kekuatannya sendiri, membiarkan murid-murid jurang yang lebih lemah ini mengatur napas. Namun saat ini, kulit Elder Deep Epoch sangat jelek. Meski ditekan oleh 12 tiang totem, tetua ke-9 Sekte Eon kuno ini masih mampu menunjukkan kekuatan seperti itu dalam serangannya. Dari mana asalnya? Jika hal-hal terus berlanjut seperti ini maka tidak akan lama sebelum tetua ke-9 ini melampaui kekuatannya. Jika tetua ke-9 ini ingin menikahi Seng Mei, mungkin itu tidak buruk sama sekali. Hasil terbaiknya adalah Deep King Road akan mendapatkan satu lagi elit surga yang sangat dibanggakan. Di masa depan, penatua ke-9 ini dapat berdiri di samping Seng Mei dan keduanya dapat mendominasi jurang maut. Tapi, inti masalahnya adalah, mungkinkah dia memiliki pemikiran yang sama dengan Seng Mei? Segala macam pemikiran terlintas di benak Elder Deep Epoch. Dan saat ini di atas panggung, Lin Ming sudah menduduki pihak yang menang. Tombak naga hitam melanjutkan serangan yang tak terhentikan, serangan gencar yang mengalir ke depan seperti air raksa cair. Adapun Seng Mei, dia terpaksa mundur lagi, dan hukum kehidupan dan kematian di atas cahaya pedangnya telah disebarkan oleh Lin Ming.
Bab 2125, 9 Revolusi Teratai Merah. Kaca. Rune hidup dan mati hancur, menyebabkan hujan cahaya turun dari langit. Seng Mei telah memadatkan hukum kitab suci ke dalam pedangnya. Sekarang dengan serangan pedangnya dipatahkan oleh Lin Ming, tombak naga hitam terus mendorong ke depan, menusuk lurus ke arah titik di antara alis Seng Mei. Seng Mei telah dipaksa menemui jalan buntu di medan kekuatan Deep King tanpa ada cara untuk mundur. Dan, energi kuat yang dilepaskan Lin Ming juga mengunci kekosongan di sekitarnya sehingga hukum luar angkasa tidak dapat digunakan. Pada saat ini Lin Ming tiba-tiba menamparkan tombak naga hitam di tangannya, dengan gila-gilaan menuangkan energi iblis ke dalamnya. Seekor naga tulang terbentuk dari energi iblis yang terbentuk pada batang tombak yang ganas. Ia meraung liar dan meluncur ke arah Seng Mei dengan momentum yang tak terbendung, ingin menelannya utuh. Di saat kritis ini, banyak jurang yang berteriak ketakutan. Beberapa bahkan berpikir bahwa Seng Mei mungkin binasa karena serangan ini, sebuah batu giok harum yang akan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun juga, pemandangan yang terjadi di panggung pertempuran itu seperti api iblis raksasa yang akan membakar bulu yang sangat indah. Kuat melawan yang lemah, mengerikan melawan indah, dampak visual yang intens ini mengejutkan pikiran. Tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno ini terlalu menakutkan. Di depannya, bahkan Seng Mei yang tak terkalahkan pun tampak halus. Api iblis bergulung ke atas. Saat itu juga, Seng Mei menutup matanya. Dia tidak lagi mengelak dan dia juga tidak bisa. Di antara matanya, tanda bunga teratai 9 kelopak mulai berputar. Sumber energi yang samar mulai muncul dari dalam, seolah-olah ada dunia yang dibesarkan di dalamnya. Waktu terhenti. Saat tombak naga ganas itu berjarak 3 inci dari titik di antara alis Seng Mei, cahaya iblis hitam cemerlang meledak, menyatu menjadi pola bunga teratai besar. Setiap kelopak bunga seakan membentuk dunia kecilnya sendiri, masing-masing penuh dengan kelahiran dan kehancuran. Seni reinkarnasi agung Seng Mei jauh lebih menyeluruh daripada seni Lin Ming. Setelah bunga teratai ini terbentuk, setiap kelopak bunga telah memadatkan kekuatan hasrat dan harapan dari setiap reinkarnasi Seng Mei. Bunga teratai 9 revolusi berputar, ini sama dengan 9 Seng Mei yang menyerang bersama-sama. Kaca, tombak naga hitam ditusukkan ke jantung teratai merah 9 revolusi. Batang tombaknya melengkung tetapi tidak bisa melangkah lebih jauh. Kemudian, Seng Mei pindah. Pedang tulang yang aneh dan misterius itu menyatu ke dalam pelukannya. 5 jari ramping Seng Mei berkumpul saat dia menyodorkan lengannya ke dada Lin Ming. Dengan pedang tulang memasuki tubuhnya, pedang dan manusia menjadi satu. Jari pedang Seng Mei secara langsung menghancurkan api iblis yang bergolak di sekitar Lin Ming. Naga tulang itu melolong sebelum meledak. Jari-jari Seng Mei bermandikan cahaya teratai merah 9 revolusi. Hati Lin Ming bergetar dan dia dengan cepat menarik kekuatan iblis yang dia kirimkan melalui avatar iblis sebelum menyerbu mundur. Namun, jari pedang Seng Mei terlalu cepat. Mereka langsung menembus kekosongan dan menembak melewati esensi iblis pelindung Lin Ming, segera menembus tubuhnya. Meskipun avatar iblis Lin Ming memiliki tubuh fana yang sangat kuat, ia masih akan menderita kerugian besar jika ditembus oleh jari pedang ini. Ini karena jari pedang Seng Mei tidak akan menembusnya begitu saja, namun kekuatan mengerikan dan hukum yang terkandung di dalamnya juga harus ditahan oleh tubuhnya. Jika itu terjadi, kemenangan dan kekalahan akan ditentukan. Dalam waktu singkat itu, Lin Ming menyilangkan tangan di depan dadanya, menggunakan tulang belulang di sikunya untuk menahan serangan Seng Mei. Kaca, titik pedang menghantam tepi tulang siku Lin Ming. Di lengan Lin Ming, bilah tulang sepanjang 3 kaki itu hancur berkeping-keping. Jari pedang terus berlanjut tanpa henti, menembus sisik Lin Ming dan melewati lengan kanannya. Namun mengandalkan perlawanan singkat ini, Lin Ming juga mengubah lintasan jari pedang. Cahaya pedang akhirnya menembak ke bahu kiri Lin Ming. Darah keluar, Lin Ming meringis. Kekuatan yang terkandung dalam jari pedang ini sama sekali tidak sederhana, itu termasuk hukum kehidupan dan kematian. Kekuatan jari pedang menembus tubuhnya dan berubah menjadi energi pedang. Energi pedang ini mampu tumbuh terus-menerus dan dengan ceroboh merobek-robek energi di dalam tubuh Lin Ming. Meski begitu, energi pedang ini tidak banyak melemah. Ini tentu saja berasal dari hukum kehidupan. Pada saat yang sama, energi pedang sangat tirani, menyerap vitalitas Lin Ming dengan kekuatan sombong karena menghabiskan darahnya dan melemahkan otot-ototnya. Hukum kehidupan dan kematian digunakan bersama-sama. Jika jurang maut biasa disentuh hanya dengan sedikit kekuatan ini, kemungkinan besar mereka akan kehilangan semua efisiensi tempur. Bahkan Lin Ming merasakan sakit yang parah melanda tubuhnya. Meridian di dalam tubuhnya menjadi tidak teratur seolah semuanya akan pecah. Tubuhnya terlempar dengan cepat ke belakang 1000 kaki di bawah kekuatan tumbukan. Bang! Dengan benturan keras, Lin Ming menghantam penghalang cahaya medan gaya Deep King, menyebabkannya bergetar hebat. Lin Ming batuk seteguk darah. Meraih tombak naga hitam, tubuh raksasanya jatuh ke roda Raja Dalam. Gudong! Roda Deep King berguncang dengan liar. Lin Ming mengangkat kepalanya ke atas. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Seng Mei ditekan ke belakang sedemikian rupa, dia masih bisa menggunakan gerakan seperti itu. Namun, Seng Mei yang tampak seperti peri dunia lain juga sedikit memucat. Jelas sekali tidak mudah baginya untuk menggunakan kekuatan 9 reinkarnasi sekarang. Apakah seni reinkarnasi agung juga mempunyai efek seperti itu?
Untuk memadatkan kekuatan kemauan dan harapan dari 9 reinkarnasi dan menyegelnya di antara alis, dan kemudian meletus pada saat yang sama, kekuatan yang bisa dilepaskan beberapa kali lipat dari biasanya. Ini adalah tindakan yang sangat menakutkan. Seni reinkarnasi Agung Lin Ming adalah seni yang dia rasakan sendiri dan bukan karya asli yang diciptakan oleh ahli kitab suci. Oleh karena itu, versi ini sangat berbeda dengan versi Zheng Mei. Meski begitu, Lin Ming sangat menyadari bahwa seni reinkarnasi Agung sangat sulit. Dan revolusi ke-8 dan ke-9 akan lebih parah lagi. Alasan Zheng Mei bisa bertransformasi begitu banyak dan melawan keilahian sejati yang lebih rendah dengan budidaya batas empiriannya, kemungkinan besar karena dia mampu menyelesaikan revolusi ke-9 seni reinkarnasi Agung. Dalam hukum kitab suci, Zheng Mei bisa disebut sebagai seseorang yang telah mencapai puncak. Namun kitab suci dan sutra surgawi Lin Ming membelok ke arah yang berlawanan, yang satu fokus pada alam semesta bagian dalam dan yang satu lagi fokus pada alam semesta bagian luar. Dibandingkan dengan Zheng Mei yang menempuh satu jalan, Lin Ming secara alami berada di belakangnya. Lin Ming tidak tahu usia pasti Zheng Mei, tapi dia bisa memperkirakan bahwa dia mungkin berusia puluhan ribu tahun. Agar dia bisa sampai pada tahap ini seiring dengan usianya, ini berarti dia memiliki peluang untuk mendekati batasan dari orang-orang seperti penguasa abadi dan master jalan Asura di masa depan. Namun, seperti Lin Ming yang tercengang, begitu pula Zheng Mei. Teratai merah 9 revolusi yang dia gunakan tadi adalah salah satu jurus pembunuh terakhirnya. Begitu dia menggunakannya, bahkan jurang keilahian sejati yang lebih rendah pun bisa mati. Ini bukan dikalahkan atau dilukai, tapi mungkin dibunuh. Zheng Mei tidak ingin mengungkapkan teknik seperti itu di atas panggung, tapi Lin Ming terlalu tangguh. Karena dia tidak bisa unggul setelah menggunakan gerakan sebelumnya, dia hanya bisa menggunakan gerakan ini. Dia tidak berpikir bahwa langkah ini akan mampu melukai Lin Ming secara menyedihkan, dia hanya ingin menggunakannya untuk memastikan kemenangan. Tapi hasilnya adalah setelah serangan ini, sepertinya tidak terjadi apa-apa pada Lin Ming sama sekali. Dia segera berdiri. Selain itu, persepsi Zheng Mei terhubung dengan energi pedang yang dia kirimkan. Dia merasa bahwa energi pedang yang awalnya tumbuh tanpa henti yang seharusnya mampu menelan vitalitas Lin Ming malah ditelan olehnya. Di dalam tubuh Lin Ming sepertinya ada pusaran hitam yang bisa menghancurkan semuanya. Perlahan-lahan hal itu memusnahkan kekuatannya, dan bahkan hukum tertinggi dalam kitab suci pun perlahan-lahan hilang. Bagaimana dia melakukan ini? Saat dia mengingat Lin Ming mematahkan pedangnya yang menuai nyawanya, Zheng Mei merasa semakin tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Jurang yang lebih tinggi ini sebenarnya telah berhasil mencapai batas persepsi hukum. Apakah ini karena bakatnya atau mungkin ada hubungannya dengan mata di antara kedua alisnya? Zheng Mei tidak bisa membayangkan garis keturunan seperti apa yang bisa menantang surga sedemikian rupa. Tidak hanya Zheng Mei yang terkejut, namun para tetua jalan raja dalam juga merasa gelisah. Mereka semua tahu betapa kuatnya 9 revolusi teratai merah terakhir milik Zheng Mei. Bahkan Elder Deep Epoch harus berhati-hati menghadapi serangan seperti itu, namun Lin Ming telah memblokirnya. Orang ini tidak hanya mencapai puncak dalam kekuatan dan kecepatan, tapi dia bahkan menentang semua alasan umum dalam hukum. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Dan pada saat ini, ada sesuatu yang membuat jurang maut semakin tidak bisa berkata-kata. Dari luka di lengan dan bahu Lin Ming, otot-otot mulai menggeliat. Avatar iblis itu mulai menunjukkan kemampuan pertahanan dan regeneratifnya yang menakutkan. Jari pedang Zheng Mei berisi kekuatan kemauan dan harapan 9 reinkarnasi. Jika jurang maut biasa menyentuhnya sedikit saja, mereka akan terjatuh dan mati, namun Lin Ming sebenarnya mulai perlahan memulihkan tubuhnya, ini terlalu konyol. Mata Zheng Mei melebar dan tekanan serius menyelimuti hatinya. Dia punya firasat bahwa pertempuran ini akan sangat sulit, dan bahkan ada kemungkinan dia kalah. Dan jika dia kalah, bukankah itu berarti dia harus berkultivasi ganda dengan monster ini? Memikirkan hal ini, perut Zheng Mei mual seperti ingin muntah. Meskipun dia merasakan sesuatu yang istimewa tentang Lin Ming, meskipun ada hubungan aneh yang dia rasakan, dia benar-benar tidak bisa menerima berbagi tempat tidur dengan monster ini. Baginya, ini sama buruknya dengan dibunuh. Bab 2126, Final. Untuk sesaat, suasana di atas panggung berubah khusyuk. Semua jurang menjadi sunyi. Lin Ming dan Zheng Mei berdiri terpisah satu sama lain, tatapan mereka mantap. Tubuh fana Lin Ming mulai beregenerasi secara perlahan. Jurang yang hadir menatap kosong saat luka lengan Lin Ming hampir terjahit kembali dan mereka tidak bisa duduk diam lagi. Apa yang sedang dilakukan Yang Mulia Iblis Suci? Kenapa dia tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat tubuh orang itu memperbaiki dirinya sendiri? Apa gunanya membicarakan kehormatan seni bela diri? Lagi pula, ini adalah pertarungan yang adil dan Penatua ke-9 dilukai oleh penyihir suci jadi menyerangnya saat dia terjatuh adalah hal yang dibenarkan, jadi kenapa penyihir suci tidak menyerang? Seorang jurang muda bertanya dengan cemas. Sebagian besar jurang maut di sini adalah pendukung Zheng Mei dan hanya sedikit dari mereka yang berharap Lin Ming bisa menang. Bukannya Yang Mulia Penyihir Suci tidak ingin menyerang tetapi dia tidak bisa menyerang. Penyihir Suci baru saja menghabiskan banyak energi, jadi bagaimana dia bisa bertarung lagi secepat ini? Kata jurang yang lebih tua. Pada titik ini, pertempuran telah mencapai tahap yang sangat panas. Pertarungan Lin Ming dan Zheng Mei barusan telah bertukar luka demi luka.
Jika mereka terus bertarung, jika pertarungan ini menjadi lebih brutal, maka akan ada teknik pertarungan mengerikan yang muncul berikutnya, seperti seseorang membakar sumber kekuatan jiwa atau esensi darahnya sebagai harga untuk kekuatan yang lebih besar. Dan dalam kompetisi ini, perilaku seperti ini melanggar aturan. Bagaimanapun, ini hanyalah perbandingan keterampilan pada awalnya dan bukan pembantaian hidup atau mati. Segala tindakan yang menyebabkan kerugian permanen atau menyebabkan kedua belah pihak terpaksa binasa bersama-sama dilarang. Karena jika satu orang menggunakan teknik seperti itu maka semua orang juga akan melakukan hal yang sama, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Saat jurang yang lebih tua berbicara, semua orang melihat ke arah Zheng Mei. Pada saat ini kekuatan yang terus tumbuh muncul dalam dirinya, perlahan menambah kekuatannya. Baru saja dia menggunakan teratai merah 9 revolusinya, menggabungkan kekuatan harapan dan keinginan dari 9 reinkarnasi. Ini sama saja dengan 9 serangan Zheng Mei secara bersamaan, dan dengan demikian jumlah kekuatan iblis yang dia konsumsi adalah 9 kali lipat dari serangan habis-habisan. Jika seorang seniman bela diri atau jurang biasa menggunakan serangan seperti itu maka mereka hampir kehabisan tenaga. Namun, Zheng Mei hanya sedikit memucat dan kekuatannya perlahan pulih. Ini karena dengan kekuatan kehidupan dari hukum kitab suci, vitalitas darah dan kekuatan fisik Zheng Mei mampu bertahan lebih lama dan memulihkan diri lebih cepat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri pada level yang sama. Saat pemandangan ini terlihat di mata jurang yang hadir, mereka semua mati rasa karena takjub. Kemampuan regeneratif Lin Ming sangat mencengangkan, begitu pula kemampuan Zheng Mei. Lin Ming dan Zheng Mei, mereka hanyalah dua monster. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan, hukum, dan kecepatan yang menakutkan, tetapi daya tahan mereka juga berada pada tingkat yang tidak normal. Jika seseorang ingin bertarung melawan orang-orang aneh seperti itu maka dia tidak akan memiliki kelemahan sama sekali, karena keduanya tidak memiliki kelemahan dan kelemahan apapun yang dimilikinya akan menjadi alasan kekalahan. Di seluruh Dark Abyss, siapa yang berani bersaing dengan mereka? Saya tidak akan kalah di sini. Zheng Mei memelototi Lin Ming, matanya yang sedingin es berkilauan. Siapapun yang bisa mengalahkannya di batas yang sama bisa berkultivasi ganda dengannya. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh mulutnya sendiri dan dikonfirmasi oleh Deep King Rod. Tidak mungkin baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Dia tidak ingin berkompromi dengan Lin Ming, dan kompromi sepertinya tidak ada gunanya sejak awal. Dia hanya bisa mengerahkan semua yang dia miliki dalam pertempuran ini dan menggunakan kekuatan yang tumbuh tanpa henti di dalam tubuhnya untuk menguras kekuatan Lin Ming. Dan kebetulan, Lin Ming juga punya rencana seperti itu. Langkah pembunuhan Zheng Mei adalah 9 revolusi teratai merah, dan ini adalah sesuatu yang Lin Ming tidak mampu atasi saat ini. Begitu mereka bertarung maka dia pasti akan terluka. Satu-satunya bagian positif dari ini adalah Zheng Mei tidak dapat menggunakan gerakan ini berkali-kali karena menghabiskan terlalu banyak energi. Dengan demikian, Lin Ming bersiap menggunakan kekuatannya untuk bertahan lebih lama dari Zheng Mei dan meraih kemenangan pada akhirnya. Lin Ming tahu bahwa Zheng Mei memiliki hukum kehidupan yang dapat diandalkan. Tapi, Lin Ming bahkan lebih percaya diri dengan apa yang diandalkan, karena dia masih memiliki jati dirinya di dalam avatar iblisnya. Lin Ming tidak bisa menggunakan jati dirinya untuk bertarung, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Zheng Mei saat ini karena dia tidak bisa menampilkan kekuatan puncaknya. Namun, diri sejati Lin Ming berada di dunia batin avatar iblisnya dan dia bisa terus mengirimkan kekuatan ke dalam tubuh avatarnya. Dari segi daya tahan, siapa yang bisa menandinginya? Ini sama seperti dua orang bertarung melawan satu. Terlebih lagi, keduanya memiliki tingkat ketahanan yang tidak normal. Selama pertarungan berlanjut dengan kecepatan yang stabil maka dia akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Setelah dupa waktu berlalu, Lin Ming bisa merasakan bahwa lukanya kurang lebih sudah sembuh. Lalu, dia pindah. Saat dia bergerak kali ini dia bahkan tidak menggunakan tombak naga hitam, tapi hanya meninju dengan tinjunya. Tinjunya seperti meteor, bergemuruh ke dada Zheng Mei. Weng, 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 hukum neraka terkondensasi menjadi pusaran rune di sekitar kepalan tangan Lin Ming, membentuk lubang hitam yang menelan semua. Beberapa naga darah bergegas keluar dari lubang hitam ini, mengaum dan mengatupkan rahangnya ke arah Zheng Mei. Masing-masing naga darah ini mengandung kekuatan menelan. Sebenarnya, mereka mirip dengan tentakel kelaparan. Menelan hukum. Semua jurang maut yang menonton bisa melihat ini dengan jelas. Di jurang kegelapan, hanya sebagian kecil dari jurang maut yang lebih tinggi yang dapat memahami hukum yang kejam dan sombong ini yang memungkinkan seseorang menelan kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri, menelan daging dan darah orang lain sebagai makanannya sendiri. Ini adalah hukum yang sangat kejam dan jahat, yang membuat iri semua jurang maut. Bocah ini, bagaimana dia bisa memahami hukum menelan? Segala sesuatu yang baik telah diambil olehnya. Saat ini, tidak ada yang meragukan garis keturunan Lin Ming. Baginya memiliki hukum menelan adalah hal yang masuk akal, karena hukum menelan adalah salah satu tanda jurang maut yang lebih tinggi. Menghadapi tentakel naga darah ini, Zheng Mei tidak mengelak. Alis halusnya berkerut dan pedang di tangannya menebas, memotong semua tentakelnya. Ya, cahaya pedang memancar keluar, darah beterbangan ke udara. Zheng Mei sudah merencanakan untuk melibatkan Lin Ming dalam pertempuran ketahanan. Jadi, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk bertukar serangan dengannya. Dia percaya bahwa dengan dukungan hukumnya, dia pada akhirnya akan menjadi orang yang bertahan sampai akhir.
Lin Ming benar-benar tidak normal, tapi dalam aspek ini dia mungkin tidak bisa membandingkannya dengan dia. Terlebih lagi, ketika membandingkan daya tahan, kenyataannya itu juga merupakan pertarungan kemauan. Jika seseorang memiliki kemauan yang besar, hal ini seringkali membuat mereka melampaui batas kemampuan mereka sendiri. Zheng Mei yakin dengan kemauannya sendiri, karena bagaimanapun dia tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Dia tidak lagi memiliki jalan keluar yang terbuka untuknya. Dia tidak berani membayangkan dirinya ditekan ke bawah tubuh raksasa jurang ini dan betapa menjijikkan dan mualnya hal itu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Tabrakan hebat itu menimbulkan gelombang energi yang mengamuk dan menyebabkan penghalang cahaya medan gaya Deep King bergetar hebat. Dalam waktu singkat, Lin Ming dan Zheng Mei bertukar lebih dari 100 gerakan. Mereka bertarung dengan kecepatan demi kecepatan dan tidak menghentikan serangan gencar mereka terhadap satu sama lain. Mereka berusaha mempertahankan kekuatan sebanyak mungkin bahkan ketika mereka mencoba menggunakan kekuatan lawannya. Ini adalah pertarungan singkat namun sengit yang sangat menguras energi mereka. Pada saat ini, baik Zheng Mei dan Lin Ming secara alami mengetahui rencana masing-masing, mereka memiliki ide yang sama untuk menang. Mata Zheng Mei berbinar dengan niat bertarung yang membara dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dan sementara mata Lin Ming tetap acuh tak acuh, hatinya dipenuhi keyakinan. Mereka berdua tampil percaya diri karena sama-sama percaya pada kartu rahasia mereka yang memberi mereka daya tahan. Saat pertarungan memanas, pertarungan menjadi semakin intens dan buas. Banyak jurang hanya melihat badai besar muncul di dalam medan kekuatan Deep King. Tapi mengenai proses sebenarnya dari pertarungan tersebut, tidak satupun dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka membandingkan daya tahan, sepertinya perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu kecil sehingga tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain, jadi mereka memutuskan untuk menggunakan waktu untuk menyelesaikan kemenangan dan kekalahan. Kata penatua jurang di sisi Deep King Road. Yang mulia penyihir suci memiliki tingkat ketahanan yang mengerikan, apalagi jurang maut di tingkat yang sama, bahkan jurang maut tingkat dewa sejati mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi lawannya juga monster. Dari dia, segalanya tampak mungkin. Yang mulia penyihir suci mungkin tidak akan bisa menang. Kata penatua Deep King Road lainnya. Di Deep King Road, status anggota yang hadir ditentukan oleh kekuatan. Status ketua ini berada di bawah status Zheng Mei, jadi ketika dia berbicara tentangnya dia harus menggunakan nada hormat. Tapi kali ini, Deep Epoch terkekeh. Dia berkata, pertempuran telah berjalan sejauh ini, dan saya mulai melihat segala sesuatunya secara berbeda. Mungkin kalah bukanlah hal yang buruk sama sekali. Oh. Maksudmu, Sekte Eon kuno juga tidak tahu dari mana tetua ke-9 berasal. Setelah pertempuran ini, kami akan mencari informasi lebih lanjut tentang dia. Kenyataannya adalah jika Holy Demoness tidak menikah seumur hidupnya, itu bukanlah rencana sama sekali. Meskipun dia mungkin tidak mempedulikannya, garis keturunannya sangat bagus. Jika itu tidak diwarisi oleh keturunannya maka bukankah itu akan sia-sia? Kita harus menemukan cara untuk menikahkannya. Dan jika Holy Demoness Deep King Roadku menikah, lalu jika kita melihat seluruh Dark Abyss, siapa yang bisa menandinginya? Penatua ke-9 ini muncul entah dari mana dan meskipun saya mungkin tidak terlalu menyukainya, saya harus mengakui bahwa dia adalah kandidat terbaik. Saat Deep Epoch berbicara, para tetua lainnya mengangguk setuju. Memang benar hal ini. Di mata mereka, Lin Ming benar-benar merupakan pilihan utama yang tidak terbantahkan. The Dark Abyss adalah negeri yang sangat menghormati pembangkit tenaga listrik, dan jika jurang yang lebih tinggi seperti Lin Ming ingin memilih seseorang untuk dinikahi maka akan ada banyak wanita jurang yang akan mati-matian berbondong-bondong mendatanginya. Di dalam jurang yang kuat dan terjal, mereka yang memiliki tubuh yang menjulang tinggi dan tebal, jika mereka memiliki kekuatan yang cukup maka mereka akan jauh lebih disambut daripada inkubus laki-laki yang cantik dan tampan di antara ras iblis sucubus. Dan, kekuatan Lin Ming, otot-ototnya yang ganas dan menggembung, semua itu selaras dengan titik ini. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zheng Mei tidak bisa menerima rasa estetika dari iblis jurang. Dia benar-benar tidak bisa. Bab 2127.1a, Final. Di Deep King Will, pertempuran Lin Ming dan Zheng Mei berlanjut. Keduanya mempertahankan kecepatan ekstrim mereka. Setiap kali mereka bertukar gerakan seperti tabrakan planet. Sayap Zheng Mei terentang. Angin kencang melolong menyelimuti tubuhnya, sosoknya melayang dengan cara yang sangat aneh. Astaga, tombak naga hitam menembus kehampaan, dengan kejam merobek dada Zheng Mei dan menembusnya. Pada saat itu, hati banyak jurang menegang. Namun pada saat berikutnya, Zheng Mei, lenyap, hanya menyisakan tombak naga hitam, itu hanyalah bayangan belaka. Zheng Mei yang sebenarnya telah muncul di belakang Lin Ming. Pedangnya jatuh, cahaya pedang memancar keluar seperti gelombang hitam, berjatuhan dan mengaum. Pada saat itu, dari dalam dunia batin avatar iblis Lin Ming, pohon dewa sesat muncul. Udara dipenuhi energi iblis saat pohon tulang mengebor menuju langit. Api iblis dan guntur melolong, ternoda oleh kekuatan iblis saat menyambut cahaya pedang yang bergejolak. Bang! Cahaya pedang dan kekuatan iblis Lin Ming meledak dan menghilang bersama. Lin Ming bahkan tidak menoleh. Tombak naga hitam datang menderu dari belakang, ujung tombaknya membentuk bulan purnama saat dia menyerang dalam lingkaran. Tubuh Zheng Mei terpesona seperti kelopak bunga oleh kekuatan yang mengerikan ini.
Esensi iblis pelindungnya bergetar hebat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpulkan sayapnya untuk menahan serangan Lin Ming. Astaga, di bawah kekuatan tumbukan yang luar biasa, Seng Mei terlempar seperti meteor. Dia menabrak penghalang cahaya medan kekuatan Deep King. Tapi, sebelum para pengamat jurang bisa berteriak ketakutan, sosoknya langsung menghilang. Dan pada saat berikutnya tombak naga hitam menghantam area tempat Seng Mei baru saja menghilang. Ledakan mengerikan terdengar sekali lagi. Intensitas sengit dari pertempuran ini membuat jurang maut yang menyaksikannya pusing karena takjub. Sebagian besar jurang yang hadir tidak bisa melihat proses pertarungan antara Seng Mei dan Lin Ming. Hanya medan kekuatan Deep King yang terus-menerus menggigil, dan kilatan bayangan di sekitar penghalang cahaya yang mengingatkan mereka betapa kejam dan biadabnya pertempuran ini. Waktu terus berjalan. 2 jam, 4 jam. Pertarungan sengit ini berlanjut selama ini tanpa ada satupun kesempatan bagi siapapun untuk mengatur napas. Setiap gerakan dihadapi dengan ketahanan yang sama menakutkannya. Lin Ming dan Seng Mei sama-sama mengandalkan kemampuan restoratif mereka yang kuat untuk melanjutkan pertempuran ini. Seiring berjalannya waktu, Seng Mei merasa semakin khawatir. Pertarungan ini memang berjalan seperti yang diharapkannya. Itu berlangsung dengan ritme pertarungan yang berlarut-larut dengan kedua belah pihak terkuras energinya. Meskipun ini adalah proses yang diharapkannya, hasil tersebut belum tentu sesuai harapannya. Daya tahan Lin Ming terlalu mengerikan. Jika ada orang yang mengonsumsi energi dengan kecepatan seperti itu, apalagi jurang maut tingkat Empyrean, bahkan keilahian sejati pun mungkin sudah benar-benar habis, seperti lampu minyak yang mengering. Tapi Lin Ming mampu melanjutkan, bahkan menjadi semakin brutal saat pertempuran berlangsung. Sebaliknya, kekuatan Seng Mei sedang melemah. Meskipun hukum kitab suci menentang surga, apa yang disebut berkembang tanpa henti, masih memiliki batasnya. Jika pertarungan berlanjut seperti ini maka orang pertama yang terjatuh mungkin adalah dirinya sendiri. Kecepatan Seng Mei sudah melambat. Pemandangan ini menarik perhatian semua jurang maut yang menonton. Dalam hal ketahanan, penyihir suci Deep King Road secara tak terduga kalah dari tetua ke-9 dari Sekte Eon Kuno. Daya tahan adalah aspek penting dari kekuatan seorang seniman bela diri. Sebenarnya, sejak awal, dari perasaan sendirian, Lin Ming mengonsumsi lebih banyak energi daripada yang dilakukan Seng Mei. Ini karena dari segi ukuran tubuhnya, kekuatan gerakannya, semuanya menggunakan kekuatan lebih dari Seng Mei. Meski begitu, orang pertama yang tidak bisa bertahan adalah Seng Mei. Ya, sinar cahaya pedang lainnya menebas ke arah Lin Ming sebelum disebarkan oleh kekuatannya. Saat cahaya pedang hancur, tombak naga hitam di tangan Lin Ming tertusuk seperti ular beludak, langsung menuju tulang rusuk kiri Seng Mei. Ini adalah sudut serangan yang sangat rumit. Namun, Seng Mei tidak mengelak. Sayap kirinya tiba-tiba terbentang dan menebas tombak naga hitam. Kaca, suara benturan keras terdengar. Dari permukaan tombak naga hitam, serpihan tulang berserakan. Tapi sayap kiri Seng Mei hampir tertusuk oleh tombak naga hitam dan sekarang berlumuran darah. Pada saat itu mata Lin Ming bersinar karena terkejut. Seng Mei hampir hanya mengandalkan kekuatan tubuh fananya untuk menahan serangan ini, dan tidak menggunakan kekuatan iblisnya sama sekali. Kalau tidak, sayapnya tidak akan terkoyak oleh serangan tombaknya. Tapi kemudian, Seng Mei mengulurkan lengannya dan meraih tombak naga hitam. Lengan putih gioknya yang halus dan indah melingkari tombak naga hitam yang tebal, menggenggam batangnya tepat di bawah lengannya. Kakak-kakak, di sekitar Seng Mei, kekosongan itu pecah. Seekor Ice Phoenix melolong dan melemparkan dirinya ke tombak naga hitam. Untuk sementara waktu, tombak naga hitam mulai membeku dengan cepat, dan untuk Lin Ming yang mencengkeramnya, dia tiba-tiba berhenti. Energi dingin dengan ceroboh mengalir ke tubuh Lin Ming dari segala arah. Seng Mei telah melepaskan medan gaya esnya yang dalam sekali lagi, tapi kali ini medan gaya telah dikurangi ke area sekecil mungkin, semuanya terkompresi ke tubuh Lin Ming. Tanpa ragu lagi, dia mempertaruhkan segalanya dalam langkah ini. Dari sela-sela alis Seng Mei, teratai merah 9 putaran mulai bersinar cemerlang. Kekosongan itu seakan tumpang tindih dan menggigil. Bunga teratai yang berputar sekali lagi terwujud menjadi 9 revolusi dunia. Ketika dunia-dunia ini digabungkan, seseorang dapat melihat gunung-gunung dan sungai-sungai di dalamnya, tanaman-tanaman dan binatang-binatang dan burung-burung, 1 miliar kehidupan dilahirkan dan dimusnahkan. Di setiap dunia ada Seng Mei yang bersila. Inilah kekuatan harapan dan keinginan 9 reinkarnasi Seng Mei. 9 Seng Mei menyatukan tangan mereka dalam doa, ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat yang tertinggi. Pada saat itu, kekuatan harapan dan keinginan mereka berkumpul, membentuk sungai emas bintang yang jatuh di atas Lin Ming. Apakah ini langkah terakhirnya? Murid Lin Ming menyusut. Seng Mei tidak segan-segan menderita luka untuk menutup pergerakannya. Semua ini adalah untuk menjaga jaraknya agar dia bisa menggunakan teratai merah 9 putaran untuk terlibat dalam pertarungan terakhir dengannya. Ini karena dia menyadari bahwa dalam hal ketahanan, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kali ini, melihat 9 revolusi dunia terbentuk menjadi cahaya pedang yang menebasnya, hati dan pikiran Lin Ming diam seperti air. Dari dunia batinnya, darah Asura mulai membara. Bahkan 3 avatar esensi, energi, dan ilahi Lin Ming menuangkan kekuatan mereka ke dalam avatar iblis tanpa cadangan. Sinar menyilaukan muncul dari mata Lin Ming. Di dunia batinnya, roda Asura menyatu dan ditutupi oleh kekuatan iblis.
Kemudian, roda Asura berubah menjadi roda iblis raksasa yang muncul dari belakang Lin Ming. Kekuatan iblis liar memenuhi udara. Setan yang tiada taranya muncul, perlahan mendorong roda ke depan. Ini adalah hantu iblis yang dibentuk oleh hantu Asura. Roda itu berisi ribuan iblis besar yang mengaum di dalamnya. Di dalamnya, ada juga esensi daging dan darah dari iblis jurang tingkat totem, kelaparan. Saat roda iblis ini berputar, Lin Ming menggunakan kedua tangannya dan mendorong keluar. Lin Ming telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam roda iblis ini dan sekarang menyambut 9 revolusi teratai merah Seng Mei. KKKKK. Bab 2127.2, B, Final. Roda iblis menebas teratai merah 9 putaran. Benda-benda langit akan hancur berkeping-keping olehnya, dan bahkan sungai waktu pun seakan berguncang. Selama tabrakan sengit ini, kekuatan harapan dan keinginan dari 9 reinkarnasi dan roda iblis besar mulai melemah satu sama lain. Kekuatan semua hukum, setiap sinar cahaya, ruang dan waktu, di bawah pengaruh dua kekuatan besar ini, segala sesuatu tampak bergejolak, membentuk pancaran energi yang terlihat dan jatuh ke medan gaya Deep King secara deras. Penghalang cahaya medan kekuatan Deep King berguncang dengan liar. Karena pertarungan yang berkepanjangan, energi yang dihemat dalam 12 tiang totem tidak mencukupi. Di bawah dampak terakhir ini, medan gaya Deep King tidak mampu menahan kekuatan destruktif yang sangat besar dan celah kecil pun terbuka. Peng. Dari seluruh medan gaya, hantu jurang yang menutupi penghalang cahaya formasi susunan mulai meledak bersama. Sinar cahaya hukum berkumpul, melesat keluar dari medan kekuatan Deep King dan dengan sembarangan menyembur keluar. Sinar cahaya ini adalah bila energi yang dibentuk oleh tabrakan Lin Ming dan Seng Mei. Masing-masing memiliki daya tembus yang mengerikan, menghancurkan kemanapun ia pergi. Hati-hati, sebuah jurang berteriak ketakutan. Bagi beberapa jurang yang lebih lemah, salah satu dari berkas cahaya ini dapat dengan mudah menembusnya dan merenggut nyawa mereka. Jurang yang lebih mudah dengan cepat mundur, bahkan mengeluarkan senjata mereka untuk menangkis pancaran cahaya ini. Tetapi pada saat ini, para tetua tingkat ketuhanan sejati benar-benar melangkah maju. Mereka memanggil perisai pelindung kekuatan iblis yang menghalangi semua sinar cahaya. Mereka benar-benar menguras energi dari tiang totem. Ini hanya menentang surga. Deep Epoch mengerutkan kening. Medan kekuatan Deep King adalah formasi susunan penstabil sekte di Deep King Road. Dengan kekuatan Lin Ming dan Seng Mei mereka seharusnya tidak mampu menerobosnya. Namun, mereka sebenarnya berhasil menghabiskan energi yang terkandung dalam formasi susunan dengan paksa. Pada saat ini dalam formasi susunan, Lin Ming dan Seng Mei berada di tengah tabrakan, keduanya berlumuran darah. Pakaian Seng Mei robek di banyak tempat. Armor perangnya rusak dan rambut panjangnya berkibar liar di sekelilingnya. Dan Lin Ming berada dalam kondisi yang lebih tragis. Dadanya berlumuran darah. Teratai merah 9 putaran telah dipecah oleh roda iblis, tetapi ketika kedua bagian itu melewatinya, roda itu hampir membelahnya menjadi dua. Meskipun luka Lin Ming lebih berat, dia sebenarnya memiliki lebih banyak kekuatan yang tersisa. Ini karena dalam dunia batin avatar iblis Lin Ming, jati dirinya dan ketiga avatarnya terus-menerus memasok energi kepada avatar iblis. Ini adalah sumber kartu truf Lin Ming. Namun sebagai perbandingan, karena Seng Mei telah menghabiskan banyak energi dan 9 putaran teratai merah yang dia gunakan sekali lagi, wajahnya sudah pucat pasi. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Lin Ming meraung dan meraih tombak naga hitam. Dari bawah lengan Seng Mei, tombak naga hitam bergetar hebat. Kaca, es dingin yang membeku di batang tombak naga hitam hancur, dan bahkan pelindung tulang di atas tombak mulai pecah. Lin Ming dengan kasar menarik tombaknya, menarik tombak naga hitam keluar dari reruntuhan es dan tulang yang pecah. Alis halus Seng Mei menyatu dan sedikit darah menetes dari sudut bibirnya. Tombak naga hitam telah ditarik keluar dari bawah lengan kanannya, dan karena patah tulang yang memotongnya saat ditarik keluar, sisi kanannya berlumuran darah. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatan 9 bintang istana Dao mendidih dari dalam dirinya saat dia tiba-tiba menusuk tombaknya. Ujung tombaknya terus bergetar saat kekuatan hukum mengepul keluar, melesat seperti sungai bintang dan melepaskan cahaya mengerikan yang menenggelamkan Seng Mei. Murid Seng Mei menyusut. Saat ini dia bisa merasakan kematian mendekat. Pemandangan ini terpaku di mata mereka yang menonton selama-lamanya. Cahaya hukum yang menari-nari di udara bagaikan kelopak bunga layu yang berkibar ke bawah. Adapun Seng Mei yang diselimuti cahaya, dia adalah kupu-kupu hitam yang telah berubah menjadi gadis peri. Rambut panjangnya menari-nari di sekelilingnya dan dia nyaris tidak bisa menggunakan sayap kirinya yang masih bisa digerakkan sebagai perisai. Di bawah sayap hitam ini, penampilan Seng Mei yang tiada taranya sedingin dan sombong seperti gunung es. Matanya tidak fokus pada tombak yang menusuk ke arahnya dengan kecemerlangan dingin, tapi wajah Lin Ming yang mendekat. Di pupil matanya yang cerah, gambaran Lin Ming jelas tercermin. Pemandangan ini sepertinya menyentuh sesuatu di hati Lin Ming. Saat tombak naga hitam hendak menusuk titik di antara alis Seng Mei, Lin Ming memutar lengannya, sedikit mengubah lintasan tombak sehingga melewati pipi Seng Mei dan berubah menjadi sebaliknya. Engah. Cahaya tombak Lin Ming menusuk ke dalam penghalang cahaya medan kekuatan Deep King. Medan gaya Deep King awalnya telah kehabisan energi dan sekarang tidak lagi mampu menahan serangan Lin Ming, tombak naga hitam langsung menembusnya. KKK. Di atas penghalang cahaya, retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba, berkembang biak dengan cepat.
Dalam sekejap, penghalang cahaya seperti telur itu meledak. Energi jatuh seperti hujan, memercik ke dunia seperti bintang tak berujung yang berkilauan di langit. Dan di tengah hujan cahaya yang tiada habisnya, Lin Ming dan Seng Mei berdiri di kehampaan. Ujung tombak naga hitam hanya berjarak 3 inci dari wajah cantik Seng Mei, dan memotong sehelai rambut hitamnya. Waktu terhenti. Seng Mei memandang Lin Ming, tatapan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Dia telah dikalahkan. Dalam pertarungan frontal dia sebenarnya telah dikalahkan oleh jurang yang lebih tinggi yang memiliki budidaya lebih rendah darinya. Kebenaran ini sulit diterimanya. Pada saat ini, perasaan yang tidak dapat dijelaskan mulai muncul di hatinya. Jurang yang memegang tombak di depannya ini membuatnya bingung dan kacau. Meskipun dia dekat, dia tidak bisa melihat menembusnya sama sekali. Setelah medan kekuatan Deep King meledak dan saat hujan cahaya masih turun tanpa suara, seluruh penonton di sekitar medan perang terdiam. Pemenang dan pecundang dalam pertempuran ini sudah jelas bagi semua orang. Dalam serangan tombak terakhir, jika Lin Ming tidak menahan maka Seng Mei bahkan tidak akan bisa berdiri di sana sekarang. Dia menang, dia benar-benar menang. Para tetua dan murid Sekte Eon kuno merasa seolah-olah mereka hidup dalam mimpi. Di dalam jurang kegelapan, penyihir suci di Jalan Raja Dalam tidak berbeda dengan legenda hidup, namun sekarang legenda hidup itu telah dikalahkan oleh tetua dari Sekte Eon kuno mereka, dan tetua ini bahkan telah naik peringkat untuk melakukannya. Apakah ini berarti Sekte Eon kuno mereka akan menjalin hubungan pernikahan dengan Deep King Road? Ketika murid-murid Sekte Eon kuno memikirkan banyak rumor tentang penyihir suci Jalan Raja Dalam dan ketika mereka mengingat jurang maut yang tak terhitung jumlahnya yang mengejarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Sementara mereka mengagumi dan iri pada Lin Ming pada saat yang sama, mereka merasa bahwa segala sesuatu yang baru saja terjadi terlalu fantastis. Tetapi mengenai pengaruh kecil lainnya di sekitar Sekte Eon kuno, mereka sangat iri hingga mata mereka menjadi merah. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani berbicara saat ini. Di Dark Abyss, kekuatan adalah penghalang utama. Lin Ming sudah membuktikan kekuatannya sendiri. Selama dia tidak binasa maka di masa depan prestasinya bahkan akan melampaui prestasi Seng Mei. Menghadapi orang yang begitu kejam, siapa yang berani melontarkan komentar sinis? Faktanya, jurang maut yang mengejek Lin Ming sebelumnya mulai terasa lemah hati. Mereka semua takut Lin Ming akan mengingat ejekan mereka. Yang mulia penyihir suci benar-benar kalah. Kata Penatua Deep King Road dengan emosi yang dalam, tidak yakin dengan perasaan apa yang ada di hatinya. Ada sedikit kehilangan tapi juga sedikit ekspektasi. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang kita lakukan? Seorang penatua bertanya pada Deep Epoch. Deep Epoch melambaikan tangannya, berkata, kami melakukan apa yang harus kami lakukan dan itu secara alami adalah melakukan upacara penanaman ganda yang besar. Namun hal ini perlu dilaporkan kepada atasan. Penguasa sangat tertutup dalam gerakannya, seekor naga yang tidak bisa dilihat, jadi laporan itu seharusnya bukan untuknya. Sebaliknya, laporkan masalah ini kepada Tetua Agung. Di Deep King Road, di atas Deep Epoch adalah Elder jurang tingkat True Divinity atas. Selain Deep, Elder ini bisa disebut sebagai otoritas tertinggi di Deep King Road. Bab 2128, Pernikahan. Di Deep King Will, hujan cahaya yang lebat mereda. Dari seluruh penjuru, banyak murid di sekitarnya dan sesepuh dari pengaruh jurang yang belum merespons. Kemudian, banyak jurang maut mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Bagi mereka, pemandangan ini adalah mimpi yang tidak pernah mereka bayangkan. Orang-orang dari Deep King Road, apakah Anda siap mengumumkan akhir pertandingan? Pada saat ini Penatua Agung dari Sekte Eon kuno berdiri, menarik perhatian banyak jurang di dekatnya. Tanpa ragu, Sekte Eon kuno bisa merasa bangga dan gembira, dan bahkan mendapatkan banyak perhatian di depan semua orang. Ada banyak tetua berpengaruh besar yang mendambakan status Sekte Eon kuno. Saat mereka memandang Dewa Eon, kulit mereka dipenuhi rasa iri dan kengganan. Penatua Deep King Road yang bertanggung jawab mengawasi kompetisi terbatuk dengan canggung. Kemudian, dia melangkah ke Deep King Will dan dengan lantang mengumumkan, pertempuran telah berakhir. Pemenangnya adalah tetua ke-9 dari Sekte Eon kuno. Rusa jantan itu tetap diam. Banyak jurang yang menemukan bahwa bahkan sampai sekarang, mereka tidak tahu siapa nama tetua ke-9 Sekte Eon kuno ini. Kalau begitu, soal pernikahan, aku yakin semua orang di Deep King Road tidak akan lupa, kan? Dewa Eon berbicara sekali lagi, memandang ke arah sesepuh Jalan Raja Dalam sebelum melirik ke arah Seng Mei. Pada saat ini, para tetua Deep King Road memiliki beragam emosi yang tertulis di wajah mereka, dan bagi Seng Mei, kulitnya lebih pucat dari biasanya. Dalam serangan terakhir Lin Ming, karena hukum yang digunakan Lin Ming, aura aneh yang familiar, dan akhirnya Lin Ming tiba-tiba menahan diri, perasaan aneh mulai melonjak di hatinya. Ini adalah sesuatu yang menggelitik pikirannya namun dia tidak bisa menyentuhnya. Untuk sesaat, Seng Mei berpikir dia ingin memahami dari mana perasaan aneh ini berasal. Tapi setelah mendengar kata-kata Elder Eon God, semua yang dia rasakan terhadap Lin Ming tiba-tiba menghilang. Di murid-muridnya, inkarnasi iblis Lin Ming tercermin di dalamnya. Monster hitam ganas ini telah menghancurkan sisik-sisik di sekujur tubuhnya dan dua bilah tulang yang menonjol dari sikunya telah patah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan sepertinya lukanya jauh lebih serius daripada lukanya. Pada saat ini, mata coklat gelapnya juga balas menatapnya. Saat ini,
Lin Ming telah membatalkan metamorfosis tubuh Asura dan telah kembali ke ukuran normal. Tentu saja, ini dibandingkan dengan bentuk kehidupan di 33 surga. Dia masih menjulang tinggi dan kekar, dan meskipun Seng Mei sendiri tinggi, dia hanya mencapai tepat di bawah dada Lin Ming. Seng Mei merasa sulit menerima, bahwa monster ini telah mengalahkannya dan akan segera mendapatkannya. Hahaha, pada saat ini, Elder Deep Epoch tertawa dan kakinya melangkah maju. Dia muncul di atas Deep King Wheel, tepat di antara Lin Ming dan Seng Mei. Apa yang dikatakan Penatua Aeon God benar. Karena tetua ke-9 sekte Anda telah menang, maka kami secara alami akan memenuhi janji kami dan mengizinkan penyihir suci Jalan Raja dalam untuk menikahi tetua ke-9 Anda dalam upacara penanaman ganda yang megah. Penatua Deep Epoch langsung menyetujuinya, menyebabkan para penatua dengan pengaruh yang lebih kecil terkejut. Adapun jurang maut yang lebih muda, mereka sedih mendengar ini. Bahkan jika Seng Mei tidak menikahi Lin Ming, mereka jelas menyadari bahwa ini masih belum menjadi giliran mereka. Namun, setelah mengetahui bahwa Dewi paling sempurna di seluruh jurang kegelapan akan dirusak oleh iblis jurang yang begitu tinggi dan ganas, mereka masih merasa hal ini agak sulit untuk diterima. Perasaan seperti ini seperti melihat hal yang paling sempurna dalam keberadaan tercemar. Adapun Seng Mei, kelopak matanya melonjak ketika dia mendengar kata-kata Elder Deep Epoch. Dia memandang Lin Ming tetapi tidak berbicara. Namun, cahaya di matanya jelas berubah menjadi lebih dingin. Elder Deep Epoch benar-benar menyegarkan. Dewa Eon tertawa. Kalau begitu, besok Sekte Eon Kunoku akan menyiapkan hadiah mas kawin untuk menyelesaikan pernikahan ini. Bagaimana? Haha, Penatua Eon gak terlalu sopan. Kita bisa mendiskusikan pernikahan ini lebih jauh, lagi pula ini pasti menjadi peristiwa besar bagi kita semua. Elder Deep Epoch tidak menentang Lin Ming menikahi Seng Mei. Menurutnya, ini juga akan bermanfaat bagi Deep King Road. Lalu tentang tanggal upacara pernikahan ini, Penatua Eon gak terus berkata. Apa yang dia rencanakan adalah mengumumkan secara terbuka tanggal pernikahan sehingga mereka dapat menghindari sakit kepala di malam hari di masa depan. Meskipun Lin Ming tampaknya muncul entah dari mana, dan kemenangannya atas Seng Mei telah membuat semua jurang kebingungan, pada akhirnya Lin Ming masih menjadi penatua dari Sekte Eon kuno mereka. Jika Sekte Eon kuno dapat menggunakan Lin Ming untuk memanjat pohon besar yaitu Deep King Road, maka Penatua Eon God akan sangat senang jika hal ini terjadi. Bagaimanapun juga, Sekte Eon kuno telah mengalami krisis demi krisis dan banyak sekali pengaruh yang mengawasi mereka, menunggu mereka terpecah sehingga mereka dapat digantikan. Haha, Penatua Eon God sangat tidak sabar. Namun, masih ada waktu sampai makam Dewa Iblis dibuka, jadi jika kita mengadakan upacara penanaman ganda sebelum itu, meskipun mungkin agak terburu-buru, saya tidak melihat alasan mengapa kita tidak bisa. Deep Epoch mengusap dagunya dan menatap Lin Ming. Menurut alasan logis apapun, yang terbaik adalah Lin Ming muncul dari makam Dewa Setan sebelum upacara budidaya ganda besar diadakan, karena makam Dewa Setan penuh dengan bahaya dan apapun bisa terjadi di dalamnya. Namun, dalam pandangan Deep Epoch, seorang jenius yang tiada taranya seperti Lin Ming kemungkinan besar akan memiliki kehidupan yang sangat sulit. Setidaknya, tidak ada yang terjadi padanya di makam Dewa Iblis. Jika mereka bisa mengadakan upacara budidaya ganda besar sebelumnya maka ini akan menjadi bukti bahwa Deep King Road mempercayai Lin Ming, dan ini akan membantu mereka memperkuat hubungan mereka dengan Lin Ming di masa depan. Deep Epoch dan Eon God terus sepakat satu sama lain, sepertinya mereka hampir memasukkan pernikahan ke dalam agenda hari ini. Dan saat ini, Seng Mei akhirnya merasa sulit untuk tetap tenang. Jika dia tidak mengatakan apa-apa maka dia takut bahwa dalam beberapa hari, dia harus menikahi Lin Ming di depan semua jurang maut ini. Kebetulan karena makam Dewa Iblis, semua pengaruh yang terhubung dengan Deep King Road berkumpul di sini. Semuanya telah dikirimkan undangan tertulis. Dia mengirimkan transmisi suara ke Lin Ming, saya harus berbicara dengan Anda. Apa yang perlu dibicarakan? Lin Ming melirik Seng Mei. Melihat wajah pucatnya, perasaan aneh muncul di hatinya. Ini adalah perasaan yang sangat kompleks, perasaan yang sepertinya berasal dari perasaan gelap, dari kesenangan membalas dendam. Tapi mau tidak mau, itu juga datang dari perasaan Lin Ming yang tidak jelas tentang Seng Mei. Kesan terdalam Lin Ming terhadap Seng Mei adalah tindakannya yang dingin dan tidak berperasaan saat dia mengambil jiwa abadinya dan pergi. Namun, ketika dia telah kehilangan kekuatannya dan benar-benar kering, di ambang kematian, pada saat itulah dia merasakan kehangatan dan kepenuhan yang dibawa oleh sumber kekuatan jiwa dan esensi kehidupan Seng Mei. Jika bukan karena hal-hal yang dia tinggalkan maka dia tidak akan bisa memahami samsara hidup dan mati sebelum dia binasa, dan dia tidak akan bisa memahami seni reinkarnasi agung dan perlahan memulihkan dirinya sendiri. Seng Mei memberi Lin Ming anugerah yang menyelamatkan nyawa. Namun, Lin Ming tidak bisa melihat dengan jelas tindakan atau alasannya. Hal ini menyebabkan Lin Ming secara tidak sadar waspada terhadapnya, tidak mempercayainya, tetapi juga merawatnya. Karena tindakannya dan janji kultivasi ganda yang akan datang, Seng Mei tidak mampu mempertahankan arogansi dingin hatinya. Sebaliknya, dia gugup dan panik karena perjanjian yang akan datang dan Lin Ming tidak bisa tidak menikmati balas dendam semacam ini. Meskipun Lin Ming telah mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya, masih sulit baginya untuk melepaskan diri dari bagian dari sifat manusia ini. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Siapa namamu? Seng Mei bertanya pada Lin Ming. Siapa saya? Dari mana saya berasal? Itu bukanlah hal yang perlu Anda khawatirkan.
Adapun namaku, kamu bisa memanggilku tetua ke-9. Lin Ming tidak berencana memberitahu Seng Mei tentang statusnya sendiri. Bahkan jika dalam hati dia ingin percaya pada Seng Mei, dia tetaplah seseorang yang bekerja dari Kaisar Jiwa dan seseorang yang memiliki hubungan rumit dengan Deep King Road. Bahkan ada kemungkinan dia adalah iblis jurang, musuh bebuyutannya. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming tidak dapat menjamin bahwa Seng Mei tidak akan mengkhianatinya jika dia diancam oleh seseorang atau tergoda oleh sesuatu. Misalnya, jika dia tergoda oleh puncak seni bela diri yang sangat diidam-idamkan dalam mimpinya. Selain itu, Lin Ming memiliki perasaan samar bahwa sampai batas tertentu, Seng Mei dikendalikan oleh Kaisar Jiwa. Setidaknya, Kaisar Jiwa menyadari semua tindakannya. Dalam hal ini, jika Seng Mei mengetahui siapa dia sebenarnya maka itu akan terlalu berbahaya. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Ming, Seng Mei mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jawabannya. Lagi pula, mereka mungkin harus segera mengadakan upacara penanaman ganda yang besar dan dia bahkan tidak mau menyebutkan namanya. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda, kata Seng Mei dengan dingin. Dia sudah enggan bercanda dengan Lin Ming. Mantra singkat niat baik terhadapnya yang muncul secara ajaib entah dari mana telah menghilang. Bahkan Seng Mei tidak dapat menjelaskan dengan jelas mengapa dia memiliki sedikit pun kesan baik terhadap iblis jurang biadab yang dipenuhi aura jahat ini. Kesepakatan macam apa? Mata Lin Ming terangkat, perhatiannya tiba-tiba bergerak. Bab 2129, Kondisi Seng Mei. Seng Mei tanpa ekspresi berkata, saya bisa mengadakan upacara besar penanaman ganda bersama Anda, tetapi setelah pernikahan kita maka kita akan menjadi air sungai dan air sumur, tidak saling mengganggu. Saya tidak akan mengatur urusan Anda dan Anda tidak akan mengganggu saya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa terhibur dengan kata-kata Seng Mei. Dia pasti mendapati dirinya memikirkan adegan di mana avatar iblisnya berbagi tempat tidur dengan Seng Mei. Dengan gambaran mental seperti itu, tidak heran Seng Mei merasa mustahil untuk menerimanya. Memikirkan hal ini, bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman. Dia perlahan bertanya, mengapa saya melakukan itu? Kata-kata Lin Ming membawa nada yang sedikit main-main dan provokatif, segera membangkitkan kemarahan Seng Mei. Namun, tidak peduli bagaimana hal itu dikatakan, kenyataannya dia telah kalah dari Lin Ming. Terlebih lagi, dialah yang memutuskan aturannya. Hanya surga yang tahu mengapa dia menghadapi kelainan seperti itu hari ini dan menderita kerugian yang begitu besar. Jadi, bahkan jika dia dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Lin Ming dia tidak bisa tidak mengakui kekalahan dan berkata dengan suara lembut. Bakatmu menentang kehendak langit, melihat seluruh Dark Abyss, semua wanita cantik, iblis sucubus, dewi, semuanya berada dalam jangkauan tangan. Selama Anda menginginkannya, maka banyak wanita cantik yang bersedia berkultivasi ganda dengan Anda, jadi apa peduli Anda jika Anda kekurangannya. Saya tidak akan mengatur urusan Anda, dan bahkan saya akan memberikan segala macam bantuan kepada Anda. Selama kamu tidak menggangguku maka aku bahkan bersedia membayar harga tertentu untuk ini. Bayar harganya, pikiran Lin Ming bergerak. Ketika Lin Ming bergabung dalam kompetisi ini, alasan awal dia melakukannya adalah untuk membuktikan nilai dan kekuatannya sendiri sehingga dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis. Alasan kedua adalah karena dia ingin membandingkan kekuatannya dengan Seng Mei. Setelah mencapai level Lin Ming, ada terlalu banyak seniman bela diri yang mampu bersaing dengannya di batas yang sama. Menemukan lawan itu terlalu sulit. Dia dan Seng Mei sama-sama lahir di era yang sama, seperti Yin dan Yang. Di antara mereka berdua, pertarungan mereka telah ditentukan oleh takdir. Adapun mengambil keuntungan dari seseorang ketika mereka selesai, ya, ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Seng Mei sendiri sejak awal. Dan ketika membentuk hubungan dengan Seng Mei, Lin Ming tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Dia dan Seng Mei bukanlah sepasang kekasih. Meskipun mereka pernah berkumpul satu kali di Sky Spill Planet, itu karena dia terpaksa melakukannya karena situasi yang dia alami. Lin Ming memiliki perasaan terhadap Seng Mei, tapi tidak mungkin sentimennya sedalam apa yang dia rasakan terhadap Xiao Moxian. Dan, dia tidak bisa memanfaatkan hubungan masa lalunya dengan Seng Mei untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dengannya yang biasanya tidak dilakukan oleh jurang maut. Tapi sekarang, mendengar Seng Mei menyebutkan bahwa dia akan menawarkan persyaratan tertentu atas inisiatifnya sendiri, Lin Ming sebenarnya cukup tertarik. Pertama, beritahu saya berapa harga yang ingin Anda bayar. Lin Ming dengan malas berkata sambil menelusuri dagunya. Meskipun mengambil keuntungan dari seseorang yang berada dalam kesulitan bukanlah tindakan seorang pria terhormat, dia dan Seng Mei berada di faksi yang berlawanan, jadi dia secara alami harus melakukan segalanya untuk memperjuangkan keuntungan. Anda dapat mengajukan persyaratan apapun yang Anda inginkan. Saya akan berusaha memuaskan mereka selama tidak berlebihan. Seng Mei santai ketika dia mendengar Lin Ming menyetujui hal ini dan dia tidak peduli jika Lin Ming mungkin mencoba meminta terlalu banyak. Lin Ming terkekeh dalam hati. Sebenarnya, dia sudah tahu apa yang diinginkannya. Tetap saja, dia berpura-pura ragu sejenak dan kemudian berkata kepada Seng Mei, kristal iblis, aku tidak kekurangan. Bahkan jika itu kristal iblis kelas atas, aku tidak tertarik. Kalau pil darah, obat-obatan, saya punya lebih dari cukup. Senjata yang saya miliki juga, dan Anda belum tentu bisa memberi saya senjata yang lebih baik. Sepertinya di seluruh tubuhmu, tidak ada apapun yang membuatku tertarik. Kata-kata Lin Ming dikatakan membangun superioritas psikologis.
Tapi, ketika Seng Mei mendengarnya, mereka agak kesal. Khususnya ketika Lin Ming mengatakan bahwa tidak ada apapun di tubuhnya yang menarik perhatiannya. Jika wanita biasa mendengar ini, mereka pasti sudah marah, tetapi ekspresi Seng Mei tetap tidak berubah, seolah-olah dia adalah Gletser yang telah ada selama jutaan tahun. Dia mengerutkan kening dan berkata, berhenti bermain-main. Nyatakan saja kondisimu. Bagus. Lin Ming tersenyum. Meskipun saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda juga harus tahu bahwa jika saya berkultivasi ganda dengan Anda, tidak peduli apakah itu Anda atau saya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan kami. Aturannya ditetapkan oleh Anda tetapi pada akhirnya Anda hanya ingin menarik kembali janji Anda. Lalu, saya harus mendapatkan kompensasi yang sesuai. 9 revolusi terakhir 9 teratai Anda tidaklah buruk, begitu pula dengan konsep ganda kekekalan dan penghancuran dalam pedang Anda. Saya sangat tertarik pada mereka. Syaratku adalah aku ingin meminjamnya untuk diamati dan dirasakan. Lin Ming sudah lama ingin melihat kitab suci secara keseluruhan dan lengkap. 12.000 tahun yang lalu ketika Lin Ming memperoleh kitab suci di dunia jiwa, kenyataannya itu hanyalah duplikat dari halaman emas. Adapun buku hitam yang mencatat kematian di dalamnya, Lin Ming bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengandalkan sumber kekuatan jiwa yang ditinggalkan Seng Mei di dalam dirinya untuk perlahan-lahan memahaminya, menggabungkan pemahamannya yang dia peroleh melalui samsara hidup dan mati untuk memahaminya sedikit demi sedikit. Meskipun hal-hal yang dia pahami sendiri juga paling cocok untuk dirinya sendiri, dia masih terkekang oleh waktu. Jika itu yang terjadi sendirian, maka versinya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kitab suci yang lengkap dan asli. Mendengar permintaan Lin Ming, Seng Mei menyatukan alisnya. Menurut semua alasan logis, kitab suci tidak cocok untuk ditanami jurang maut. Tapi, ketika dia memikirkan apakah Lin Ming tampaknya memahami hukum kitab suci sampai batas tertentu sehingga dia mampu menerobosnya, dia sebenarnya curiga bahwa jika dia benar-benar meminjamkan kitab suci kepadanya maka dia akan dapat memahami banyak hal, sesuatu darinya. Kamu tidak boleh melangkah terlalu jauh. 2 hukum kehidupan dan kehancuran adalah dasar dari kultivasi saya. Tidak mungkin bagiku untuk memberikannya padamu. Seng Mei langsung menolak. Lin Ming berpikir, tidak lagi berbicara. Seng Mei merasa sedikit takut tetapi tidak berbicara. Jika tak satu pun dari mereka mencapai kesepakatan maka dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kenyataannya adalah jika mereka tidak berbagi tempat tidur bahkan setelah menikah maka itu sama saja dengan melanggar janjinya. Jika masalah ini menyebar maka itu sama saja dengan memutuskan pertunangan. Saya akan mundur selangkah. Mengenai hukum kehidupan dan kehancuran, saya hanya menginginkan hukum kehancuran. Saya memiliki keyakinan pada daya tahan saya sendiri sehingga saya tidak membutuhkan kekuatan yang tiada habisnya. Sebaliknya, kehancuran lebih cocok untukku. Lin Ming mengemukakan keinginannya yang paling awal pada saat kritis ini. Dia sudah melihat halaman emas itu jadi dia tidak membutuhkannya. Apa yang benar-benar ingin dilihatnya adalah buku hitam kematian. Faktanya, ketika Lin Ming pertama kali memasuki Dark Abyss dia telah menemukan sisa-sisa kerangka wanita misterius dari 10 miliar tahun berlalu yang mirip dengan Seng Mei. Di atas tulang-tulang ini terukir tanda hukum kitab suci. Namun, rune tulang berada di rune tulang akhir. Itu adalah simbol yang diringkas dari hukum setelah budidaya seorang seniman bela diri mencapai kesuksesan besar, dan bukan langkah awal dalam budidaya. Lin Ming masih memiliki kekurangan dalam pemahamannya tentang kitab suci dan dia ingin memperbaiki kesalahan ini dengan bantuan Seng Mei. Seng Mei memandang Lin Ming dan menggigit bibirnya. 3 hari. Saya hanya akan memberi Anda waktu 3 hari, dan jumlah yang dapat Anda pahami akan bergantung pada Anda. Ini adalah konsesi terakhir Seng Mei, 3 hari untuk melihat teks aslinya. Tidak peduli seberapa tinggi persepsi Lin Ming, yang paling bisa dia lakukan adalah menghafal hukum dengan kasar, dan dia bahkan mungkin tidak bisa menyelesaikan keseluruhan bukunya. Dan tanpa teks aslinya, dia hanya bisa berkultivasi sendiri dan tidak mungkin dia membocorkan apapun keluar. Selain itu, tanpa hukum kehidupan, mustahil pencapaian Lin Ming mencapai batas tinggi. Tentu saja, ini adalah pemikiran Seng Mei. Tapi, itulah yang diinginkan Lin Ming. Dia tersenyum, bagus, kalau begitu ini 3 hari. 3 hari sudah lebih dari cukup. Ini karena dari ingatan Seng Mei, pemahamannya sendiri, dan rune tulang wanita yang tampak seperti kehidupan Seng Mei sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman mendalam tentang hukum kematian. Apa yang dia inginkan sekarang adalah menggunakan buku hitam untuk menyatukan pemahamannya secara menyeluruh. Ingat apa yang kamu katakan. Seng Mei memperingatkan Lin Ming. Saat keduanya diam-diam membuat kesepakatan dengan transmisi suara, Penatua Aeon God dan Penatua Deep Epoch masih mendiskusikan tanggal pernikahan. Tanpa Seng Mei perlu mengingatkannya, Lin Ming langsung berkata, "Dua tetua, saya minta maaf atas gangguan ini tetapi saya ingin mengadakan pernikahan setelah perjalanan ke makam Dewa Setan." Kata-kata Lin Ming membuat Aeon God dan Deep Epoch terkejut. Waktu adalah yang terpenting. Saya ingin memanfaatkan waktu sebelum makam Dewa Iblis dibuka untuk mengolah sebanyak yang saya bisa. Saya tidak ingin mengganggu diri saya dengan upacara kultivasi ganda. Kata-kata Lin Ming akhirnya menyebabkan mata Seng Mei sedikit melembut. Jika upacara penanaman ganda bisa ditunda sedikit lebih lama maka itu tentu saja merupakan hal yang baik. Deep Epoch memandang ke arah Seng Mei dan melihat Seng Mei mengangguk setuju. Deep Epoch membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa.
Sebagai dua pihak dalam pernikahan, Lin Ming dan Zheng Mei secara alami memiliki wewenang untuk menentukan tanggal pernikahan. Kenyataannya adalah Deep Epoch ingin mengatakan bahwa jika mereka dapat mengadakan upacara penanaman ganda yang besar sebelum makam Dewa Iblis dibuka, maka keduanya dapat segera memulai penanaman ganda, dan itu bahkan mungkin lebih menguntungkan budidaya mereka. Deep Epoch tidak banyak bicara dan Dewa Eon juga dengan bijaksana tetap diam. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berkata, Elder Deep Epoch, saya ingat bahwa sebelum pertandingan saya dengan Holy Demoness, kami sepakat bahwa jika saya mampu mengalahkannya maka saya akan mendapatkan perawatan setidaknya pada level murid inti seperti itu. Iblis Suci. Deep Epoch berpikir bahwa Lin Ming awalnya akan berbicara tentang masalah pernikahan, tapi dia tidak berpikir dia akan membicarakan hal ini sebagai gantinya. Ya itu betul, ini adalah aturan dasar di balik aliansi yang didirikan oleh Deep King Road. Siapapun yang kuat akan memperoleh lebih banyak manfaat. Terlebih lagi, kamu sudah bertunangan dengan penyihir suci Deep King Road milikku sehingga kamu sekarang menjadi setengah murid Deep King Road milikku. Janji yang saya buat sebelumnya secara alami akan menjadi janji yang saya tepati. Besar, Lin Ming dengan lembut tersenyum. Dan di samping Lin Ming, Tetua Agung Sekte Eon kuno menghela nafas lega. Dia tahu bahwa Lin Ming ingin membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis. Lin Ming membalikkan tangannya dan kitab Eon muncul di telapak tangannya. Buku hitam misterius itu membawa serta kekuatan jurang yang dalam dan kuno. Seperti yang terlihat, mata Elder Deep Epoch melebar dan hatinya bergetar. Ini, Kitab Eon. Suara Lin Ming bergema di seluruh penonton. Kitab Eon tidak dapat disembunyikan. Selama seseorang membawanya ke makam Dewa Iblis maka orang lain akan menemukannya. Karena itu yang terjadi maka dia sebaiknya mengeluarkannya sekarang dan mengungkapkannya kepada publik, dan kemudian mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Deep King Road untuk memutuskan siapa yang akan mengelolanya. Dengan status Lin Ming saat ini, dengan kekuatan yang baru saja dia buktikan dalam pertempuran, dan seiring dengan fakta bahwa dialah yang awalnya menemukan kitab Eon, maka dengan segala alasan dialah yang seharusnya memegangnya. Kemunculan The Book of Eon membuat seluruh penonton gempar. Banyak jurang maut berdiri, menatap buku hitam di tangan Lin Ming dengan tidak percaya. Kitab Eon yang hilang selama miliaran tahun sebenarnya ditemukan hari ini. Bukankah ini berarti Sekte Eon kuno yang awalnya menurun akan merevitalisasi nasib sekte mereka? Dan dengan Lin Ming yang datang entah dari mana, Sekte Eon kuno akan mengalami perubahan yang mengejutkan dalam semalam. Sekte Eon kuno yang awalnya putus asa kini dipenuhi dengan harapan tak terbatas. Bab 2130, Keraguan. Kitab Eon. Kamu benar-benar memiliki Kitab Eon. Deep Epoch mengalihkan pandangannya ke Lin Ming dan ke arah Elder Eon God. Pada saat ini, Dewa Eon memiliki ekspresi rumit di wajahnya tetapi dia jelas tidak terkejut dengan kemunculan Kitab Eon yang tiba-tiba. Kemudian Deep Epoch segera memahami apa yang sedang terjadi. Faktanya adalah bahwa Sekte Eon kuno telah memiliki Kitab Eon selama ini, dan karena mereka ingin tetua ke-9 yang baru dipromosikan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak status, mereka kemudian memintanya menantang Zheng Mei untuk menikah. Saudaraku Eon, Tuhan, kukira kau menyembunyikan ini dariku selama ini. Saat Deep Epoch berbicara, Dewa Eon tersenyum sedih. Deep Epoch mungkin berpikir bahwa dia tahu Lin Ming sangat kuat sebelumnya, jadi dia tahu peluang kemenangannya kemungkinan besar terjamin dan hanya berpura-pura tidak tahu. Spekulasi ini merugikan Dewa Eon, tetapi Dewa Eon tidak memberikan penjelasan yang tidak berguna. Sebaliknya, dia melihat kitab Eon di tangan Lin Ming dengan perasaan yang bertentangan. Meskipun Lin Ming berbakat, jika dia membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dia secara alami berharap Lin Ming bisa lulus ujian ritual jurang dan menjadi iblis jurang tingkat totem. Tetapi jika Lin Ming benar-benar naik dan menjadi Eon, apa yang akan dia bawa ke Sekte Eon kuno membuat Dewa Penatua Eon agak cemas. Pada saat itu, Lin Ming akan memerintah seluruh Sekte Eon kuno dan nyawa semua tetua akan berada di tangannya. Elder Deep Epoch, saya berencana membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis. Seharusnya tidak ada masalah dengan ini, kan? Lin Ming bertanya. Deep Epoch terdiam sejenak. Pada saat ini, Deep Epoch agak takut dengan kekuatan Lin Ming. Junior ini telah mencapai ketinggian seperti itu, dan jika dia membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis dan melewati ritual jurang maka tidak ada yang bisa membayangkan apa yang mungkin terjadi. Tidak ada masalah sama sekali. Elder Deep Epoch berkata dengan sungguh-sungguh sambil menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Zheng Mei juga melihat Lin Ming, tatapannya berubah menjadi rumit. Jadi, kamu sudah memiliki kitab Eon selama ini. Ya, Lin Ming melirik Zheng Mei dan melihatnya menghela nafas lembut. Desahan ringan ini membuat Lin Ming sedikit bingung, apa yang dia keluhkan. Zheng Mei terdiam beberapa saat, seolah dia ragu mengucapkan beberapa kata kepada Lin Ming. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya melalui transmisi suara, tahukah kamu harga yang harus kamu bayar untuk membawa kitab Eon ke makam Dewa Iblis? Saya akan menjadi target semua orang. Saya sangat menyadarinya. Dan kamu tidak akan berubah pikiran. Zheng Mei bertanya. Lin Ming tersenyum. Bukankah kamu juga berencana memasuki makam Dewa Iblis dengan buku ritual upacara lainnya? Karena kamu belum berubah pikiran, kenapa harus aku? Aku, Zheng Mei menghela nafas sekali lagi. Aku berbeda denganmu. Saya menyarankan Anda untuk menyerah.
Mengapa? Lin Ming mengerutkan kening. Dia dibuat bingung dengan kata-kata peringatan Seng Mei karena dia merasa Seng Mei tidak meragukan kekuatan atau bakatnya, tetapi punya alasan lain untuk mengatakannya. Hanya itu yang bisa saya katakan. Apakah kamu percaya padaku atau tidak, itu terserah kamu. Seng Mei tidak lagi berbicara. Kata-katanya membuat Lin Ming merasa dingin di hatinya. Mungkin, dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Persaingan antara tiga pengaruh besar telah berakhir. Dan setelah itu terjadilah persaingan antara pengaruh-pengaruh yang lebih kecil. Dan, ini juga termasuk beberapa jurang tingkat Empyrean dari tiga pengaruh besar. Mereka yang memasuki makam Dewa Iblis tidak semuanya adalah dewa sejati. Ada juga orang Empyrean, dan tujuan mereka adalah pergi ke lapisan terluar makam Dewa Iblis yang lebih dangkal dan mereka akan menjauhkan diri dari persaingan memperebutkan warisan jurang tingkat totem. Sekte Eon kuno telah membawa beberapa murid seperti itu ke sini dan para murid ini memasuki medan perang pengaruh yang lebih kecil. Karena jumlahnya banyak, pertempuran akan berlanjut selama sebulan. Dan selama periode waktu ini Lin Ming dengan tenang mengasingkan diri. Tempat tinggalnya hanya beberapa puluh kaki dari halaman rumah Seng Mei sendiri. Di Dark Abyss, suasananya relatif barbar dan liar. Dibandingkan dengan bentuk kehidupan di 33 surga, iblis jurang jauh lebih santai dan seringkali lebih suka menuruti sifat dasar dan sensual mereka. Jadi, apakah itu sekte Eon kuno atau jalan Raja Dalam? Karena Lin Ming dan Seng Mei sudah bertunangan, hidup bersama dan berkultivasi ganda selama periode ini tidak menjadi masalah sama sekali. Jadi, akan lebih nyaman jika tempat tinggal mereka ditempatkan di dekatnya. Jika Lin Ming dan Seng Mei bisa berkultivasi ganda dan memahami sesuatu maka itu akan sangat bermanfaat bagi mereka selama usaha ke makam Dewa Setan ini. Namun pada akhirnya, terlepas dari apakah itu Seng Mei atau Lin Ming, mereka masuk ke kamar masing-masing dan tidak lagi berbicara satu sama lain. Pertemuan mereka satu-satunya adalah 3 hari yang lalu. Lin Ming, di bawah pengawasan Seng Mei, membaca buku hitam dari awal sampai akhir, mencatat semua rune, tulisan, dan hukum dalam pikirannya. Buku hitam kematian pada awalnya memiliki pengetahuan yang mendalam dan esoteris. Tapi untuk Lin Ming yang sangat memahami hukum kematian, tidak sulit untuk mengingatnya secara keseluruhan. Pembukaan makam Dewa Iblis semakin dekat. Saat Lin Ming memahami buku hitam kematian, dia juga memikirkan nasihat Seng Mei. Selama hari-hari ini, selain memahami hukum, Lin Ming juga mencari informasi mengenai makam Dewa Setan. Makam Dewa Iblis dibuka secara acak. Terkadang ia akan terbuka setelah 10 juta tahun, terkadang setiap beberapa ratus juta tahun, atau terkadang bahkan setiap miliar tahun. Dan alasan utamanya adalah karena menemukan salah satu buku ritual upacara kuno tidaklah mudah sama sekali. Namun dalam beberapa miliar tahun terakhir, makam Dewa Iblis telah dibuka puluhan kali. Namun, berapa banyak jurang maut tingkat totem yang lahir dari ini? Inilah yang paling dipedulikan Lin Ming. Jika makam Dewa Iblis mengandung beberapa bahaya tersembunyi yang bahkan diyakini oleh Seng Mei akan membuatnya terlalu berbahaya untuk lulus ujian ritual jurang, maka mungkin dalam beberapa miliar tahun terakhir mungkin tidak ada iblis jurang yang benar-benar ada, mampu melewati ritual jurang dan melampaui jurang tingkat ketuhanan sejati ke jurang tingkat totem. Namun, ketika dia benar-benar mencari melalui teks-teks kuno, dia benar-benar menemukan informasi mengenai jurang maut yang memasuki makam Dewa Iblis di zaman kuno sangat kurang. Ini sama sekali tidak normal. Jelas sekali bahwa beberapa informasi disembunyikan sehingga generasi mendatang tidak dapat mengetahuinya. Adapun hal-hal mengenai beberapa jurang tingkat totem, informasi itu diselimuti kerahasiaan. Ada yang hilang, ada yang meninggal, bahkan ada yang masih hidup namun jarang terlihat, seolah-olah akan bersembunyi begitu saja hingga akhir zaman. Misalnya, jahat dari asosiasi iblis. Ada beberapa jurang maut yang percaya bahwa kejahatan telah mati dan ada pula jurang maut yang percaya bahwa kejahatan itu hidup. Tidak ada yang bisa mencapai kesepakatan. Adapun, Deep, dari Deep King Road, itu benar-benar hidup. Namun, ada beberapa tetua ketuhanan sejati yang belum pernah melihat Deep bahkan seumur hidup mereka. Ada juga penguasa kerajaan iblis banjir besar, Banjir. Ini adalah yang terakhir dari 6 jurang tingkat totem yang disadari Lin Ming. Banjir telah mendirikan kerajaan iblis banjir besar yang menempati wilayah yang sangat luas. Ini adalah kerajaan ilahi yang super, dan kekuatannya benar-benar melampaui Deep King Road. Faktanya, kerajaan iblis banjir besar terkenal sebagai pengaruh nomor 1 di seluruh jurang kegelapan. Dengan itu sebagai pemimpin, ada 2 pengaruh tingkat totem lain di bawahnya serta sejumlah pengaruh kecil berkumpul di sekitarnya. Aliansi yang mereka bentuk adalah lawan terbesar dari aliansi Deep King Road. Adapun, banjir ini, menurut catatan sejarah yang jarang, telah melewati ritual jurang 2 miliar tahun yang lalu untuk naik dan menjadi jurang maut tingkat totem terbaru dari makam Dewa Iblis. Dari sini saja dapat dilihat bahwa makam Dewa Iblis bukanlah zona kematian mutlak. Dalam beberapa miliar tahun terakhir, meskipun hanya ada sejumlah kecil jurang maut tingkat totem yang lahir, mereka masih muncul. Keberadaan banjir membuat Lin Ming semakin ragu. Jika jurang maut tingkat totem bisa muncul dari makam Dewa Iblis, lalu apa arti dibalik peringatan Seng Mei? Seng Mei seharusnya tidak tahu bahwa dia adalah manusia. Dia percaya dia adalah iblis neraka. Dengan kata lain, jika ada bahaya maka bahaya tersebut ditujukan ke semua jurang maut.
Lin Ming akan memasuki makam Dewa Setan sebagai jurang maut dan bahaya yang akan dihadapinya tidak akan berbeda dengan jurang maut lainnya. Bahaya yang ditujukan pada semua orang akan selalu relatif lebih baik. Paling tidak, Dark Abyss tidak akan menghasilkan alam mistik kematian mutlak di mana jurang maut akan mengirimkan yang terkuat dan yang memiliki potensi terbesar untuk mati. Lin Ming tidak mengerti jadi dia terus menyelidiki informasi tentang banjir. Banjir adalah yang termuda dari semua jurang tingkat totem, tapi juga sangat misterius, itu jarang muncul, bahkan di kerajaan iblis banjir besar. Tampaknya Deep dan Float adalah musuh bebuyutan. Legenda mengatakan bahwa dua pembangkit tenaga listrik tertinggi di jurang ini bertarung satu kali di lapisan ke-16, dan area di sekitarnya sejauh miliaran mil telah berubah menjadi gurun dan banyak nyawa telah hilang. Lin Ming menggelengkan kepalanya saat membaca informasi ini. Jurang kegelapan dan makam Dewa Iblis sepertinya menyembunyikan suatu rahasia. Tapi, tidak peduli bahaya apa yang mengintai, Lin Ming masih harus menjelajahinya. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan seperti itu karena dia tidak punya banyak waktu tersisa. Lin Ming mengasingkan diri sebentar-sebentar, memahami hukum. Pelatihan berlanjut tanpa mengenal waktu. Hari pembukaan makam Dewa Iblis semakin dekat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.